Aku suka, kamu suka. Sejumlah kontestan pilkada sampai saat ini masih menggugat hasil perhitungan suara. Kebanyakan dari mereka menyebut jika hasil rekapitulasi yang ada masih diwarnai oleh kecurangan. Berdasarkan pantauan dari Detikcom, Mahkamah Konstitusi atau MK telah menerima total 252 gugatan perselisihan hasil pilkada 2024. Terhitung sejak Rabu 11 Desember 2024 pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Sengketa yang masuk beragam mulai dari PHP Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Proses sidang sengketa pilkada ini pun akan dimulai pada Januari 2025. Hingga saat ini MK masih membuka pengajuan permohonan perkara pilkada dan akan ditutup pada tanggal 18 Desember 2024. Melihat banyaknya gugatan hasil pilkada di berbagai daerah, apakah hal ini merupakan situasi yang normal setelah pemilu? Apa respon dari Bawaslu menghadirkan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini? Ikuti diskusi lengkapnya dalam editorial review. Beralih ke Jawa Barat, Detik Sore akan membahas peristiwa penculikan yang terjadi di kawasan Antapani, Bandung. Sempat ramai di media sosial, seorang perempuan menjadi korban penculikan di depan rumahnya sendiri. Korban ditodong oleh pistol dan dipaksa masuk ke dalam mobil pelaku. Berdasarkan penelusuran Detik Jabar, pelaku berjumlah 6 orang tersebut masih dalam proses pengejaran polisi. Bagaimana perkembangan terbaru peristiwa ini? Ikuti laporan jurnalis Detik Jabar dalam Indonesia Detik ini. Sementara itu, untuk menutup Detik Sore edisi hari ini, Sunset Talk akan kembali menghadirkan Chief Digital Officer Investasiku Firman Marihop. Dalam kelas investasi kali ini, ia akan memberi ilmu seputar strategi investasi yang lebih cerdas dan efektif di 2025 nanti. Penasaran bagaimana caranya? Simak semuanya menjelang matahari terbenam nanti. Ikuti terus berita-berita menarik Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru soal pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sekarang mari kita sambut host kita, Afif Farhan dan Pocut Kamara. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Hey, Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Hore-hore. Pak, sebentar. Iya. Bapak tadi lagi ngapain, Pak? Lagi bengong. TV-nya masih mati nih, guys. Jadi kita nggak bisa melihat kita ya? It's okay, kita bisa apa? Soalnya ini kan tiba-tiba ya. Lo menggelawak tadi, Cut. Kita bisa melihat diri sendiri, merefleksi diri sendiri. Karena kan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Betul, itu namanya Today is mengelawak. mystery, history is yesterday. Apa ya? Tuh balik ya. Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Gitu. Yeay, luar biasa. Thank you, Kak. Langsung lewat. Langsung meleot loh. Gimana hari ini kabarnya Bapak? Baik, Pocut apa kabar hari ini juga? Baik dong. Masa sih baik? Tadi kayaknya kelihatannya pusing. Enggak pusing kok. Karena kan hidup ini up and down gitu Oh kan. gitu. Ini sekarang lagi up apa down? Tengah-tengah. Middle. Oh lagi middle. Is. Timur tengah dong. Detikers sampai nanti jam 6 sore kita seperti biasa, seperti kemarin-kemarin kita punya banyak pembahasan. Hari ini tuh temanya ini banjir, Cut. Banjir. Tapi bukan banjir air. Bukan melainkan banjir ini, banjir mana sih sebentar ya, masih di scroll. Banjir laporan sengketa pilkada di MK. Menarik. Kan kemarin kita baru pilkada tuh, Iya, terus habis itu betul. hasilnya kan udah pada keluar semua kan. Iya, Terus tapi iya. ada beberapa pihak yang nggak seneng juga gitu loh, kayak tidak menerima begitu kan. Iya, yang kayak ini kayaknya mesti dicek lagi deh, cek lagi. Nggak tahu sih. Ya kan nanti kita lihat ya gimana ya baiknya. Ya itu, nah habis itu kita juga Ada lagi. ada ini apa namanya? Pak, boleh nggak Bapak sambil begini aja Pak? Biar nggak ribet gitu. Nggak turun deh turun. Oke. Terus habis itu ada ini, ada Sunset Talk juga kita punya Om Firman. Oh ya benar. Ya, kita punya Om Firman untuk Kita ngebahas soal ini investasi di tentang 2025. Bagaimana Oh kita iya. bisa benar. bikin portofolio kita itu hijau begitu kan. Wah, itu Walaupun nggak dia. selamanya hijau, Betul. kan fluktuatif. Tapi ya kalau bisa akhir tahun mah hijau.
akhir Amin tahun sih. 2025 nanti. Oh, Lumayan amin buat banget. liburan, Pak. Iya, kapital kan? gainnya 100% ya kan Cut. Wah, amin ya Pak. Kita kan Amin. bisa ya. Namanya manifest. Betul. BTW apa nih manifest lo hari ini? Untuk hari ini aja. Terus gue hari ini tuh, ini arahnya mau kemana ya Cut? Enggak, arahnya enggak kemana-mana. Mau nanya Ini aja. Manifest bukannya film yang di Netflix ya? Sorry, sebutin merek, maaf. Hei. Gue sampai, tapi bingung tuh gue film itu tuh. Tapi jujur itu film kesukaan gue. Serius, udah sampai tamat. Udah. Bukannya ada season yang Dia- barunya lagi ya? Tunggu bentar, terakhir tuh nggak sampai tamat kan udah pada Iya, terus ada satu terakhir yang kalau nggak salah masih sisa satu kan? Yang dia si di yang kursi. cowok kan, Yes. si anaknya juga hilang kan. Lo udah nyampe anaknya hilang belum? Yang udah gede. Gue sampai anaknya Pak Ut. belum. Oh iya anaknya Iya hilang. kan, Iya, anaknya iya. hilang. Nah nanti di rumah lo coba nonton lagi tapi sambil makan kusuka deh. Oh bener banget Cut. Ah. Pantes gue selama ini nonton apa-apa tuh hampa rasanya. Iya kan? Nggak ada yang dicemilin gitu. Karena kalau misalkan mau nonton emang enaknya sambil nyemil. Nah salah satunya yang jadi favorit gua adalah kusuka. Soalnya kan kusuka apa? Aku suka, kamu suka. Apalagi nih kualitasnya udah kayak heboh banget dor karena udah dapet cap FDA USA. Itu susah setahu gue banget kalau nggak itu. salah kalau produk makanan yang udah punya cap itu Cut, itu tuh kualitas internasionalnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Iya makanya dan ini tuh gampang banget. Agak susah ya bukannya. Guys, Itu gunting dong guys. Gue nggak tega, gue tuh kalau buka makanan Iya, nggak bisa iya. nggak bisa Coba, berantakan. Boleh minta gunting nggak? Nah, jadi ini itu bisa didapetin dimanapun di negara apapun, mau di Jepang, Korea, Amerika, pokoknya emang bener-bener gampang banget dicarinya, rasanya enak. Jadi kalau misalkan detikers lagi liburan atau kayak lagi di Korea nih, tapi kangen masakan Indonesia, ya tapi bener. karena ini rasanya Cemilan. balado. Iya. Ini gua original. Barbecue, Maaf ada ya. apa lagi tuh? Jadi enak sama klien menurut aku kebanyakan. Kalau saya membukanya dengan gunting aja. Oh, ini yang gue suka, yang original. Original kan, iya tapi original emang the best sih. Kemarin ada yang American Oh iya, sweet Corn, corn. sweet Iya, corn American. Sweet corn. Ini agak Enak serem lagi. ya guntingnya. Lanjut. Oke, nih yang ini tuh rasa balado. So far gue paling suka tuh rasa balado. Iya sih. Iya karena ada donya. Oh, do. Oh iya sih, ini juga yang kalau original dia nggak terlalu asin sih Cut. Maksudnya pas aja gitu. Kadang kan lu kalau makan keripik suka yang seret tiba-tiba. Ini enggak Atau kan? apa ini enggak? Iya, terus teksturnya emang enak banget, crunchy nih. ASMR. Kayak di iklan-iklan ya, krauk gitu ya. Coba ya. Jangan saya lah Pak, malu Pak. Coba. Coba lo. Ih, enggak itu banget. Kan Manja, harus manja. gini. Coba ya. Serem ya. Tapi makin nikmat tuh. Ada nggak sih suaranya? Ada tadi. Ada kan. Itu Dan dia. pakai suara batin Pocut ya. Intinya pokoknya kalau misalkan mau snacking sore atau lagi nonton atau lo lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman nih, Kusuka adalah snack yang paling pas soalnya dari gedenya juga ini tuh banyak banget Iya, isinya banyak Kritikers. Jadi ini tidak penipuan ya tuh. Banyak banget isinya tuh. Banyak banget. Jadi nggak angin doang isinya. Bener. Bapak bukanya kurang baik, Pak. Iya sih. Gimana lapar Cut. Soalnya enak banget nih kita, apalagi sekarang lagi musim hujan kan. Dikit-dikit hujan. Ya udah ngemil Kusuka, nonton bola juga, bola lagi rame-rame. Bener. Nanti nih hari Kamis. Iya, ya besok kan? habis besok. Indonesia lawan sambil- Laos di sambil Solo. Kusuka tuh. Nyetok hari ini. Bener banget Iya Cut. kan, nyetok Itu langsung. dia makanya. Karena aku suka, kamu suka. Yeay. Dan ini kayaknya juga ada kabar yang disuka sama para ini Cut, para karyawan-karyawan di Jakarta Cut. Oh betul. Karena UMP alias upah minimum provinsi Jakarta resmi naik 300 ribuan. Jadi 5,3 juta.
Jadi Yeay. Pemprov DKI Jakarta menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP sebesar 6,5% dari 5.067.381 menjadi 5.396.761 per bulan. Artinya UMP tahun depan naik sebesar 329.380. Dan kenaikan UMP ini sejalan dengan ketetapan Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan untuk menaikkan upah sebesar 6,5% di tahun 2025. Begindang. Oh gitu. Dan sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan kenaikan upah sektoral dan UMP dilakukan untuk memastikan kesejahteraan pekerja dari berbagai sektor. Ia juga menilai kenaikan UMP mesti sejalan dengan kebutuhan dan kelangsungan dunia usaha. Dengan ketetapan tersebut, Hari berharap dapat menjaga daya beli sekaligus daya saing dunia usaha. Oke, tapi oke lah, 300.329 ya to be exactnya. Itu bisa buat macam-macam loh detikers. Iya loh. Iya sih, banyak loh, 200.000 tuh banyak loh, Cut. Bisa isi bensin full. Bisa isi token. Bisa. Oh, ini Apa? bisa naik tingkat lah dari makan warteg jadi makan yang ada brandnya. Bisa. Bisa diinvestasiin juga. Betul, bisa diinvestasin juga. Di Iya. mana investasinya? Diinvestasiku lah abis ini tapi ya, detikers. For the better future. For the beco. Beco cuma apa? For the better future. Benar gak? Bener Benar banget. kan? Wata imba battle, wata abada, apa buah. Aduh, Terus by ada, the way. terus ada apa lagi tuh, Cut? Ini terus ada pertumbuhan ekonomi ditargetkan 8%. Rosan sebut butuh investasi 13,528 triliun. Itu duit, Pak. Yes. Wow. Jadi Presiden Prabowo Subianto kenapa tertawa loh? Gue lagi konsentrasi. Wow ya tadinya wow. Karena itu uang gede banget, Pak, jumlahnya. Iya sih. Belum pernah lihat, Pak, saya. Gue belum pernah juga. Sama. 1 triliun aja belum, apalagi 1.000 triliun, apalagi 13 triliun. Lanjut, Cut. Oke, jadi Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8%. Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Ruslani, salah satu instrumen mencapai target tersebut adalah melalui investasi. Berdasarkan asumsinya dibutuhkan investasi hingga 13,528 triliun dalam 5 tahun ke depan. Pada 2025 pemerintah menargetkan bisa mendatangkan investasi 1,905 triliun. Oke lah. Oke loh. Oke Semoga lah. ya. Amin, Kurang amin. banyak tapi mungkin coba 3 targetnya coba. 3 triliun. 3 triliun ya. Iya 3 triliun oke loh Pak. Dapat tuh. Jadi sepanjang Januari sampai September 2024 total investasi yang masuk ke tanah air adalah 1,261 triliun yang setara dengan 76,45% dari target. Gitu. Ya oke lah 76,45% itu lebih dari 50. Cuman sebenarnya yang butuh berinvestasi bukan cuman negara-negara aja, tapi kita juga, ya Yes. kan. Makanya abis ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Mbak Sheryl nih dari Yes. investasiku, ya Betul kan. sekali, Cut. Tapi sebelumnya mungkin kita ngelihat dulu kali ya sentimen pasar hari ini. Ada apa aja emangnya, Cut? Ada apa? Mari kita lihat sentimen pasar hari ini. Apa tuh? Celing. Apa tuh? Iya, jadi itu Yes. adalah sentimen untuk hari ini ya Mm-mm. Pak Afif. Apalagi nih IHSG.
lu. Iya. Berapa kali Cut ya? Selalu. Tapi sama Edo gitu juga kelupaan. Enggak, Oh mau gue doang ya? sama lo doang yang lupa. Kayak Berarti Pak gue yang- Edo nggak lupa karena berarti Edo gue- kan selalu mengingatkan gak kayak lo. Wow. Berarti gue yang salah ya? Iya. Padahal salah Liverpool. Muhammad Salah ada pemain bola. Aduh gak ngerti lagi. Nah ini The Tickers IHSG ini dibuka berotot tadi ya. Bahkan mendekati level 7.500 di hari ini. Dan kita sudah kedatangan Mbak Sheryl dari Investasiku. Halo Mbak. Hai, selamat sore Mbak Sore. Sheryl. Sore juga ada Tickers. Oke, jadi untuk hari ini ada berita-berita market apa nih Mbak Sheryl? Iya Mbak, tadi kayaknya hijau Mbak ya. Dibuka hijau ya Mbak ya. Betul. Hari ini dibuka hijau dari sesi 1 sampai sebenarnya sudah menyentuh ya Hmm? rekor IHSG kita kemarin kan sama Mas Edo sama Mbak Eza juga ya. Kita sampaikan target IHSG kita sampai Desember akhir tahun tuh di 7.500. Oh. Tapi ternyata level tertinggi hari ini sudah tercapai Oh, iya. 7.530 dan meskipun sekarang tersisa menguatnya hanya 7.467 ya, tersisa 0,19%. Tapi artinya sudah tidak ada hutang ya, sudah tercapai targetnya. Atau enaknya besok kita libur kali ya sampai tahun baru. Waduh, gara-gara udah Ayo. tercapai Udah ya. Iya. tercapai targetnya. Iya benar. Boleh sih, jangan deh. Kok curhat tuh. Dan emiten-emiten yang menguat Mbak hari ini apa aja ya Mbak ya? Oke. Jadi IHSG hari ini cukup outperform nih dibandingkan bursa regional Asia ya. Soalnya meskipun rupiah tuh menguat ya, melemah nih Melemah. hari ini ya, secara nilai tukar ya, gitu. Sebentar kita ada breaking news dulu. Kita ada laporan. Bentar ya Mbak Sheryl ya. Betul. Kita Ada laporan kebakaran di di Kemayoran. Kemayoran The Tickers. Coba. Yes. Nah itu dia tadi seperti ketahui Gibran Raka Buming Raka langsung meninjau lokasi kebakaran di Kemayoran The Tickers. Tadi mohon maaf saya kira Gibran reporter news soalnya ada juga Karena ada namanya juga Gibran. yang Iya. namanya gitu. Namanya kan juga dar-der-dor, kaget kirain itu kan reporter. Kayak reporter Oke. kita. Ya Langsung udah. ke sana. Next Baiklah, Mbak, kita next balik lagi kita tadi ke lanjutkan. ke emiten yang menguat Mbak hari ini. Walaupun Oke. rupiah tadi melemah dan dibandingkan bursa Regional Asia. Regional Asia. Iya, regional Asia di sore hari ini melemah, tapi IHSG masuk yang outperform ya, yang menguat nih. Penguatan kita hari ini seperti yang kita bahas di sore kemarin, ya masih ditopang sama sektor energi, ya. Oke. Lalu juga hari ini yang cukup mengejutkan, sektor properti memimpin penguatan sebesar 1,27%. Wow. Lalu kalau secara bobot juga nih sektor keuangan lumayan kontribusinya besar dalam menopang penguatan IHSG hari ini kayak gitu. Padahal sektor properti ini sebenarnya masih wait and see Nah. sama pengumuman kenaikan PPN 12% ya. Jadi kan masih didiskusikan sama pemerintah nih. Jadi secara pasti gimana sih teknis detailnya yang dalam golongan range harga berapa nih yang dikategorikan Mewah. atau tidak atau sederhana gitu. Sih, tapi udah naik aja ya. Cuman kenapa sih bisa kayak gitu Mbak Sheryl? Apalagi kan ini akhir tahun ya. Iya. Ah ya kan kayak beli properti akhir tahun Ya atau mungkin orang-orang udah mulai nyari kali Cut. bisa buat tahun depan. Bisa Iya. jadi itu kenapa sih Mbak? Tiap tahun pindah rumah gitu. Agak Sultan dong. Tiap tahun bingung pindah ya. rumah. Tiap Ya nggak apa-apa sih. kalau ada uangnya sih mau. Berarti kalau ada uangnya berarti nggak repot pindahannya Mbak Sheryl. Oh. Soalnya kalau terbatas repot pindahannya. Iya sih bener juga Cut.
Iya Mbak, ini sektor Oke, berarti oke. walaupun lagi wait and see, properti Iya. lagi menghijau nih Mbak ya. Oke, iya. Kita lihat memang sentimen sektor properti kalau diulas dari penjualannya di kuartal ketiga terakhir, ini properti-properti besar tuh yang sering didengar seperti Pewon, BSDE, Citra, SMRA. Ini tuh mereka penjualannya oke. Sehingga mereka juga dari manajemen tuh cukup optimis kalau target penjualan tahun penuh 2024 ini tuh akan tercapai, bahkan melebihi gitu. Oke. Jadi ini lebih dari sentimen yang udah lama, tapi kita lihat memang juga sektor properti yang relatif tertinggal performanya dibandingkan sektor lain yang udah menguat signifikan. Contoh kayak sektor sektor bahan baku sama sektor energi, penguatannya kan udah signifikan. Sedangkan sektor properti penguatannya masih jauh di bawah mereka. Jadi kita lihat masih ada ruang penguatan juga untuk sektor Oke. properti ke depannya gitu. I see. Dan by the way ini udah jam 4 nih. Iya, udah jam 4 Berarti Teng. udah ditutup gimana? Mbak Sheryl. Iya. Udah Untuk jam hari 4 ini. lewat 2 ya Betul. rupanya. Oke. IHSG masih ditutup di zona hijau meskipun kalau kita lihat dari level tertinggi hariannya hari ini yaitu di 7.530. Pergerakannya ini curam ya. Jadi cenderung dilakukan profit taking di level 7.530 Wow. tersebut ya. Ya meskipun secara final akhirnya IHSG ditutup masih menguat ya, tersisa 0,15%. 7.464 kayak gitu. Dari nilai transaksi value-nya masih cukup tinggi ya. Kita lihat saham-saham dari kelompok batubara ini lagi-lagi masih tinggi baik secara nilai, baik secara frekuensi. Jadi kita lihat lagi ramai ditransaksikan nih saham-saham batubara kayak gitu. Apalagi kemarin Mbak yang sempat rame itu Adi ya Mbak ya. Iya. Adaro kan dia lepas IPO Mbak ya kalau nggak Iya, salah istilahnya. IPO. IPO ya kan, dan itu menguatnya cukup tinggi banget. Kenapa ya Mbak kira-kira? Oh iya, memang kalau secara historical kita lihat kalau grupnya Adaro ini yang IPO, mau Adaro, mau ADMR, lalu sekarang yang paling baru nih AADI. Memang secara historical grup-grupnya Adaro tuh setelah IPO langsung rally menguat sekian kali lipat gitu. Jadi punya track record yang bagus lah dari grupnya Adaro ini. Sehingga saat ada yang paling baru yang AADI ini launching IPO juga, jadi investor ibaratnya tuh udah percaya aja, udah pasti bagus deh seperti yang sudah-sudah. Kepercayaan itu kan penting ya dalam segala hal ya. Termasuk juga kepercayaan dari investor ini yang sudah didapatkan dari si grupnya Adaro kayak gitu. Walaupun Adaronya sendiri turun Mbak, dia kan turun drastis kan Mbak, dari biasa 4.000 jadi 2.000-an ya Mbak ya. Oke, iya. Itu nah bagi para yang mempunyai saham di situ bagaimana Mbak? Haruskah tetap tenang atau mungkin panik udahlah jualan aja takutnya lebih turun lagi begitu Mbak? Oke. Jadi kalau yang udah punya saham Adaro sekarang kan di 2.600-an ya harganya ya. Tapi kita juga ingat di pekan lalu atau beberapa hari yang lalu ya, ini pemilik saham Adaro kan investornya udah habis dapat kebagian dividen ya. Habis kebagian dividen, lalu juga dapat hak istimewa untuk menebus menebus AADI anaknya si Adaro ini. Lalu AADI-nya dari listingnya harganya 5.500-an, sekarang meskipun memang hari ini koreksi, tapi kan masih 9.000-an gitu. Iya, Jadi overall masih untung-untung aja. untung-untung Tapi aja. memang tergantung investornya nih punya Adaro sebelumnya tuh di harga berapa. Kalau terlampau tinggi masih di hold, sekarang turun lalu nggak tebus AAD-nya, ya berarti dapatnya hanya dari dividen. Oke. Berarti ya bisa rugi gitu. Tapi kalau dapatnya di harga 2.000-an, kemarin kan Adaro juga sempat di 2.000 awal ya. Ya harusnya nggak rugi relatif. Jadi tergantung nih investornya punya di harga berapa gitu. Oke, tergantung ya. Tapi karena ini tuh sebenarnya akhir tahun ya, ada nggak sih Mbak Sheryl fenomena yang terjadi emang setiap akhir tahun di Desember misalkan? Tapi stop dulu, kita nih sembari melihat nih Wapres juga, Wapres oke. Gibran masih mengecek kondisi kebakaran Detikers ya. Ini kemarin tuh kebakaran di Kemayoran Cut ya, dan kalau dari data BPBD DKI itu menghanguskan 200 rumah dan 1.800 warga terdampak. 1.800. Oke.
Dan juga tentu ya kan diketahui kebakaran pertama kali dilaporkan pada Selasa pukul 12.25 waktu Indonesia Barat dan petugas pemadam kebakaran langsung bergerak ke lokasi Cut, dan sekarang memang karena ini pemukiman padat penduduk jadi ya harus ya udah hati-hati banget sih Cut, karena kan memang kalau kebakaran di pemukiman padat tuh bisa merembet kemana-mana gitu kan. Tapi betul ini. Nah baik lagi tadi Cut, kita balik pertanyaan ke Mbak Sheryl. Oke. Fenomena yang selalu terjadi di akhir tahun khususnya Desember karena kan ini udah penutupan akhir banget kan, siapa tahu ada fenomena yang emang setiap tahun tuh terjadi. Oke. Ya, itu dia fenomenanya window dressing ya bagi teman-teman investor yang mungkin baru bergabung. Window dressing tuh jadi fenomena tahunan, secara historical memang hampir selalu terjadi setiap tahun ya. Nggak hanya di IHSG, tapi di bursa-bursa saham global lain juga kecenderungannya tuh cenderung menguat di akhir tahun. Di 2 bulan atau sebulan terakhir menjelang tutup tahun kayak gitu. Jadi kena sentimennya apa sih menguat? Ya karena kecenderungan penjualan dari emiten-emiten itu ada peningkatan. Ya sering yang kita lihat juga kan, wah ada sale akhir tahun nih gitu. Lalu juga konon juga para manajer investasi juga melakukan beautify gitu ya. Gimana supaya performanya bagus, jadinya disesuaikan portofolionya sama saham-saham yang kecenderungannya mau menguat kayak gitu. Jadi secara umum memang nggak terjadi setiap tahun, ada terjadi window dressing dan itu sudah kita lihat di IHSG kita hari ini. Ya kita lihat di Desember kan IHSG-nya masih di 7041 ya di 2 Desember. Ya sekarang udah tadi sempat menyentuh 7530 ya. Ya itu udah naik 500 poin hanya dalam 10 hari itu udah masuk kategori window dressing gitu. Nah ada lagi Mbak, satu istilah yang mau aku tanya Mbak, Santa Claus Rally itu apa sih Mbak? Aku karena baru belajar saham juga kan, jadi kan banyak banget istilah-istilah yang diketahui dan akhir tahun tuh ada istilah Santa Claus Rally itu apa sih Mbak? Oh iya, nah kalau Santa Claus Rally ini lebih familiar, lebih umum di bursa Wall Street ya. Jadi biasanya Santa Claus Rally ini terjadi penguatan harga di indeks-indeks utama Wall Street itu beberapa hari atau H-1, H-2 dari hari Natal, Santa Claus Rally kayak gitu. Tapi biasanya setelah lewat hari Natal itu sahamnya bisa turun karena Santa Claus Rally-nya sudah berakhir kayak gitu. Oh, kalau di IHSG nggak ada Mbak berarti ya? Atau Kalau di bursa saham kita enggak ya, kebetulan tanggal 25 26 kita libur. Oh iya benar. Benar-benar atau di sini ada lebaran rally. Atau Cut Rally aja mau nggak? Iya boleh mau. Iya kan? Tolong bikin. Iya. Kalau kita sih lebih ke fenomena window dressing-nya ya. Oh, kita lebih ke nggak window terpatok dressing-nya. ke Santa Claus Rally. Oke, Nggak. jadi si Santa Claus Rally ini tuh nggak ngaruh-ngaruh amat di kita sebenarnya. Betul. Oh, oke. Iya. Iya. Bapak keren loh. Apa? Dari mana nih Santa Claus? Ya bukan Detik Finance dong, kan kita banyak belajar, keren banget pokoknya Detik Finance terbaik. Jangan di rolling ya. Tadi rolling lagi ke sana. Oke, nah gitu kalau sekarang berarti karena ini udah mau akhir tahun, kira-kira apa yang bisa kita koleksi untuk 2 hari? Berarti tinggal 2 hari nih, Kamis Jumat kan? Iya, Di pekan ini. Di pekan ini. Siapa tahu lagi ada yang mau menambah koleksinya gitu kan, Mbak Sheryl. Oke. Ya. Kalau kita lihat nanti malam kan dari global ada rilis data inflasi Amerika. Hari ini inflasi konsumen, besok ada inflasi produsen gitu ya. Dan data inflasi ini sangat penting terkait sama kebijakan moneter The Fed berikutnya gitu. Jadi ada peluang IHSG untuk besok dan sisa pekan ini cenderung koreksi ya. Apalagi tadi juga udah menyentuh level resisten 7.500. Jadi untuk besok kecenderungannya tuh di 7.470 sampai 7.400 support level terendahnya untuk di hari esok gitu. Lalu kalau untuk sektor pilihannya, kita lihat sektor energi ini masih bisa lanjut rally sih gitu. Lalu juga sektor bahan baku ya, karena hari ini sektor bahan baku kan lumayan melemah nih 0,93%. Jadi kita lihat besok ada potensi rebound untuk sektor bahan baku gitu. Bahan
baku. Kayak menarik sih. Bukan terigu, bukan tepung ya, Cut. Iya. Takutnya nanti Pojot mikirnya bahan baku tepung terigu. Jadi dan nih kue Sama tart telur. sama telur. Oh iya, sama telur jangan lupa. Lumayan kan buat akhir Mm-mm. tahun. Jualan, Cut. Iya. Kastengel. Kenapa arahnya ke sana, Pak? Udah enggak usah yuk. Iya sih. Kita arahnya Mikir ke situ ya buat udah. yang lain nih. Iya, iya. Ya udah kalau gitu thank you banget loh Mbak Terima kasih Mbak Sherry Luar biasa. informasinya. Besok kita ketemu lagi, Mbak. Sampai ketemu lagi Thank you, besok. Detika. Kalau mau investasi di mana, Mbak? Baiknya? Di Betul. investasiku for better tomorrow. Nah, itu Oh, dia. salah tadi. Emang apa? Tadi benar nggak sih? Bener. katanya gue? Oh, iya bener. For Iya, better bener. tomorrow, Oh kan? iya. Benar. Di mana investasiku? For better tomorrow. For better tomorrow. Tadi lu gitu, kan Scotches kan? Scotches apa Scotchy tadi ya? Scotches. Scottish. Iya. Ya udah. Oke. Terserah Pak Afif aja deh pokoknya. Terima Kalau kasih gitu. sekali lagi Mbak Sheryl. Cut, Terima kita kasih, di Mbak sini Sheryl. break dulu ya. Iya kita break dulu. Kita mau lanjut abis itu ada editorial review Detika. Yes, yang tadi kita bahas. Banjir Iya. laporan sengketa pilkada di MK. Segini banjirnya, Cut. Enggak segini Pak. Kalau penasaran jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Kita semua suka. Ku suka, aku suka, semua suka. Ku suka, ku suka. Krimping singkong aku suka. Kita sama-sama suka. Oh, ku suka. Kita semua suka. Ku suka, aku suka, kamu suka. Yeay, selamat sore. Selamat sore tuh, ulang. Kembali Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Yeay. Nah, ini seperti yang kita janjikan tadi, kita akan membahas tentang banjirnya laporan sengketa pilkada di MK. Jadi salah satunya nih, Bukan salah 3, Cut. Itu Jawa Tengah itu ya? Jawa Tengah Pak. Iya, salah satunya gitu. apa, Cut? Jadi ini ada salah satu dari Detik News, yaitu MK telah menerima 200 gugatan perselisihan hasil pilkada 2024 hingga saat ini. Nah saat ininya itu di jam berapa tadi nih? Jam 16.25. Ya sekarang kan 16.25 Oh, Pak. tadi. Ini yang tadinya Tadi, tuh jam berapa? Jam berapa? Oh, Iya jam 2. Nah kalau sekarang kita lihat udah nambah berapa Pak? Udah nambah 254 detikers. Detikers bisa ngecek langsung di www.mkri.id. Ya, Mahkamah betul. Konstitusi Republik of Indonesia. Betul. Jadi itu udah kelihatan ada. jelas tuh, Cut. Iya. Ada daftar permohonan perkara pilkada serentak tahun Mhm. 2024. Permohonan ini dibagi-bagi nih, Cut. Iya. Gubernur tuh ada 7. Iya. Bupati itu ada 202, wali kota itu 45, totalnya 254. 254, iya betul. Tapi Gitu. Cut, ini kalau misalnya di gubernur kan kemarin sempet rame tuh yang apa pasangan Ridho kan kayak sempat all out juga tuh pas ya. perhitungan, terus katanya mau menggugat. Tapi ini kalau gue lihat sih, Cemimiu ya, correct me if I wrong, Yes. ini kayak belum masuk nih. Ini belum masuk ya, coba Karena ini kita gue baca cek. tikers ya, ini ada 7 di perkara gubernur yang masuk. Ini perkara yang masuk itu gubernur Sulawesi, PHP PHP umum PHP umum Gubernur Gubernur Sulawesi Sulawesi Tenggara. Yes. PHP Umum Gubernur Maluku Utara, Gubernur Papua Selatan, Papua Selatan, Yes. Sumatera Utara, Maluku Maluku Utara, Utara, dan Papua, Papua Selatan lagi. Oh oke, 3 nih Papua nih. Iya. Ada 3 Itu Papua bisa diklik Selatan. tuh detikers tuh. Kita ada Yes. grafisnya nggak sih? Coba. Dan ini Oh nanti aja ya. ini kalau ketahuan nih ada yang online, ada yang offline tuh. Ininya. Oh, Entry-nya. Oh wow. menarik. Menarik. Tapi memang kan kalau misalnya digugat ini Cut dalam Iya. demokrasi kan suatu hal yang wajar sebenarnya. Betul. Karena kan kita demokrasi banget ya anaknya. Dan menurut gue, kenapa lo ketawa? Kita dari demokrasi, betul. Kita demokrasi anaknya. Balik ke situ Emang lagi. suka Cut. begini Iya, soalnya. Gitu. Jadi emang menurut gue penting banget untuk mengeluarkan pendapat, mengeluarkan suara. Karena kan memang kita negara demokrasi kayak yang tadi gue udah bilang berkali-kali ya kan.
Kan itu penting betul, gitu betul, loh. Jadi kayak ini bukan sesuatu hal yang sebenarnya kayak ih apa sih enggak. Enggak, Cuman enggak, karena iya. kita boleh, Boleh, bersuara betul, gitu. Itulah suara rakyat. Betul, suara rakyat gitu. Pokoknya Pilihan rakyat. keadilan nomor 1 soalnya kan. Lah bukannya ketuhanan yang Maha Esa. Betul, itu kan Pancasila ya Pak ya. Cuman kan maksud saya. Iya, betul. Keadilan, menempatkan Keadilan, sesuatu pada yes. tempatnya itu adil. Yes, ya. yes gitu. Ada teman gua di anak Detikcom juga ada Raja Adil Siregar. Palembang bener ada. Nah, Kepala dipanggilnya siapa? biro. Panggilannya Raja. Oh. Lu mau bilang benci tapi itu kan, benci tapi cinta apa? Benci tapi lupa banget lagi lagunya. Nah, Bener-bener lupa. Jangan benci bilang cinta. bilang cinta. Jangan marah bilang sayang. yang semangat dong. Anyway, kita bakalan gak cuma berdua doang ngomongin Ah. ini. Karena apalah kita remahan breadcrumbs ini ya kan. Breadcrumbs apa sih, Cut? Breadcrumbs. Gorengan. Remahan apa bahasa Indonesianya gue lupa. Roti. Remahan roti ini kan, gitu. Roti. Makanya dia belum tahu roti bulat digoreng dadakan. Itu tahu. Tahu, Kita nggak Pak. berdua, kita Iya, ada kita siapa? nggak berdua doang karena kita akan kedatangan narasumber yang adalah Dewan Pembina Perludem Yes. gitu. Ibu Titi Anggraini. Ibu yang dari Perludem gitu. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Detikers. Tapi Betul. apakah sudah terhubung? Belum terhubung. 25 belum, Pak. Tadi kan saya udah 24 bilang, udah dicek nih, belum ada termasuk, Ridwan Kamil nih. Gitu. Gugatannya. Mm-mm. Permohonan namanya, Cut. Permohonan. Cuman kalau misalkan menurut lo nih pilkada tahun Yes. ini gimana sebagai lo masyarakat nih? Iya. Gimana? Heeh. Oh, saya Jakarta nyoblos kemarin. Nyoblos kan sama Nyoblos. kita geng Jakarta. Yoi. Wuh. Tapi lu datang kan ke TPS? Datang dong. Karena sepi Detikers. iya. Sepi. Tapi tunggu di tempat lo tuh dijadwalin gitu nggak? Kata lu tunggu, gue tunggu dulu nih. Apa? Serius boleh nggak Pak ini? Iya, boleh. Heeh. Enggak kan dijadwalin? Oh Siapa iya, aja boleh soalnya datang. di tempat gue dijadwalin. Enggak, karena pilkada, kalau kemarin pilpres tuh kan kita banyak banget kertas suaranya kan, milihnya banyak kan. Kan kemarin cuma gubernur doang. Betul. Iya kan, makanya lebih cepet Lebih cepat. dan sepi. Kalau sepi ya karena kalau gue kan karena datang pagi ya Pak. Oh. Heeh. Oh, lu jadi petugasnya itu ya? Apa sih yang dapat duit kan tuh? Enggak, Petugasnya. enggak. Oh, enggak. Enggak, kebetulan pada saat itu kemarin tuh gue ini kerja menemani quick count. Oh, gitu. Oh, ada kerjaan. Jadinya gue datang pagi Iya. lah. Orang pertama tuh kayaknya yang nyoblos tuh gue Hmm. tuh. Tapi emang sepi banget. Tapi emang ada jadwalnya dari sehari sebelumnya. Udah diketok rumahnya, pagi dapetnya gitu. Gue kayak gak ada jadwalnya, Cut. Gue Masa sih? langsung datang aja. Mungkin karena di tempat gue rame kali ya. Bisa jadi Bakalan sih. rame, jadinya dijadwalin. Kayak kemarin Iya. Pilpres juga dijadwalin soalnya. Oh, ke pilpres jadwalin. Dijadwalin Kalau ini enggak. juga. Terus, Terus apa? tapi tau gak yang sedih apa? apa? Yang sedih Apa? adalah Apa? kan biasanya kita kan nyelupin nih di tinta ada nih busa-busanya, ada Oh, tisu-tisunya. Karena gue datangnya kepagian, belum ada Pak. Jadi gue nungguin gitu netes. Sambil jalan begini. Jangan pegang apa-apa, jangan pegang apa-apa. Ini Iya. Mbak bener-bener nggak ada, enggak. Boleh meper aja Mbak. Terus gue kayak, masa gue meper di pohon kayak gitu. Telepon, iya apa sih? Gitu. Tapi ada nggak cerita-cerita lucu pemilu-pemilu tahun ini? Nggak Karena ada ada dua kan soalnya. Iya nggak ada beneran vibesnya tuh kalau vibesnya kemarin pilpres emang rame banget. Iya. Wah rame banget ibu-ibu terus wah di inilah. Cuman kemarin beneran biasa aja. Beneran kayak masuk dateng lah udah nih. Ya Udah kan nih mas, cuman kok nggak sebiji. sakit gitu. Disuntik Iya, Pak gitu disuntik. kan. Nggak cap-cip-cup kan? Enggak, kemarin kan udah ada pilihannya jelas. Keren. Lu juga kan? Udah. Walaupun banyak ya, sebenarnya kalau nggak salah gue sempet baca tuh banyak juga loh ya ini Cut apa yang orang nggak datang. Jadi makanya pemilihnya tuh berapa persen gitu. Oh iya Ada yang nggak datang. ada beberapa persen yang Karena nggak kan kalau datang. misalnya pilpres itu kalau Tikers juga cermati pilpres itu kan misalnya kita di mana nih, terus Iya. itu kita bisa nyoblos di situ. Kalau pilkada kan nggak bisa, harus di situ juga. Benar. Karena kemarin kebetulan gue lagi di Chicago ya kan, Chicago. Chicago deket sama Cibinong situ. Kita udah Kita terhubung sama dengan Mbak Titi. Mbak Titi dari Dewan Pembina Perludem. Selamat sore Mbak Selamat Titi. sore, Mbak.
Ya, selamat sore Mbak, Selamat Mas. sore, Salam gimana kabarnya nih sehat. Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah, udah sehat. siap ya kita ngobrol-ngobrol hari ini tentang banjirnya laporan sengketa ini. Mhm. Oke, oke. Jadi Mbak, gimana nih kalau untuk sekarang nih, kalau ngelihat banyaknya jumlah gugatan sengketa hasil pilkada tuh sebenarnya apa yang bisa Mbak Titi sampaikan gitu ke masyarakat? Iya, pertama Mbak mengajukan perselisihan hasil pilkada atau sering juga disebut sengketa hasil Ya, atau keberatan atas penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara oleh KPU yang diajukan pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi itu kan sebenarnya hak ya. ya. Jadi hak yang sudah diberikan oleh undang-undang dan konstitusi bagi para pasangan calon untuk mencari keadilan. Mhm. Jadi sebenarnya ya itu biasa saja. Dan belum Oke. tentu karena ada banyak yang mengajukan ke MK, kemudian dikatakan, oh penyelenggaraan pilkadanya berantakan atau jelek dan lain sebagainya. Justru proses di Mahkamah Konstitusi itu menjadi ruang bagi semua pihak, baik bagi pasangan calon ataupun bagi KPU, untuk sama-sama membuktikan kinerjanya begitu. Pasangan calon kan sebenarnya mereka memindahkan arena jalanan ke ruang persidangan begitu. Kita kan tidak berharap ya keberatan atau penolakan terhadap hasil itu disalurkan dengan cara-cara jalanan begitu. Ya. Nah, ini mereka menempuh jalan hukum di ruang-ruang persidangan. Jadi sebenarnya itu salah satu ciri negara yang demokratis Oke. karena demokrasi itu disertai oleh rule of law atau sistem penegakan hukum pilkada yang memadai. Di banyak negara bahkan mereka tidak terlalu punya sistem hukum yang mampu mewadahi penyelesaian sengketa dengan baik. Kita patut bersyukur bahwa Indonesia punya Mahkamah Konstitusi, lalu bagi pihak-pihak yang keberatan dengan hasil yang ditetapkan, mereka bisa menggunakan ruang-ruang hukum di Mahkamah Konstitusi yang sidangnya terbuka, transparan, dan akuntabel. Jadi memang bagi mereka yang ada sengketa hasil di MK, proses pilkadanya belum selesai ya, berarti ada proses sengketa hasil atau perselisihan hasil yang akan berproses di Mahkamah Konstitusi, itu waktunya Mbak kurang lebih 45 hari kerja. Jadi Mahkamah Konstitusi diberikan waktu oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menyelesaikan sengketa hasil itu selama 45 hari kerja begitu. Nah, jadi kita berharap nih pasangan calon itu bukan sekedar hanya untuk menuntaskan rasa penasaran ya. Jadi ada beberapa motif tuh pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi. Yang pertama satu, ingin menuntaskan tadi ya rasa keinginan untuk mencari keadilan dan itu memang disediakan oleh undang-undang dan konstitusi. Yang kedua, karena ingin memenuhi harapan pendukung atau konstituen. Jadi kadang-kadang ada pasangan calon yang kita temui sebenarnya dia sudah bisa menerima, tapi konstituennya masih menginginkan dia melakukan upaya-upaya hukum begitu. Atau yang ketiga begitu ya, ya untuk kemudian membuat ramai saja atau menguji saja begitu ya. Nah, jadi banyak motif, tetapi ya tidak apa-apa. Kalau misalnya permohonan tidak ditopang oleh alat bukti yang cukup, lalu fakta dan data yang memadai, ya kan akan kemudian sulit untuk melakukan pembuktian. Tapi kalau mereka punya data, fakta, dan juga argumentasi hukum yang kuat dan konkret, ya proses di Mahkamah Konstitusi nanti akan diuji nih. Jadi KPU juga akan menjawab apa yang menjadi keberatan mereka, karena termohonnya itu KPU, Mbak. Dan biasanya yang mendapat suara terbanyak itu akan menjadi pihak terkait. Contohnya nih kalau di Jakarta ya, Ridho mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi, itu termohonnya adalah KPU dan pasangan calon nomor urut 3 Pram Rano itu akan menjadi pihak terkait karena juga berkepentingan kan terhadap proses di MK. Tapi Bawaslu juga nanti akan didengar. Jadi Bawaslu itu akan ditanya oleh Mahkamah Konstitusi, dimintai keterangannya, kamu itu sudah melakukan apa selama pilkada? Ada laporan tidak masuk ke Bawaslu? Bagaimana penanganannya? Bagaimana penyelesaiannya? Dan apabila diperlukan, bahkan MK
MK bisa memanggil pihak-pihak terkait atau pihak-pihak untuk dimintai keterangannya. Contohnya di Pilpres yang lalu kan MK memanggil 4 menteri ya, 2 Menko dan Hmm. 2 menteri yaitu Menteri Keuangan dan Menteri Sosial serta ada Menko PMK dan Menko Ekonomi begitu Airlangga Hartarto. Nah, Iya. hal-hal seperti itu dimungkinkan MK untuk menggali dan betul-betul mendalami begitu ya dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak gitu. Nah, Mbak, mumpung bahas Ridho nih, Mbak, Ya. dari pengamatan Mbak sendiri, berapa besar kans gugatan Ridho akan diterima? Dan kalau misalnya saya melihat, Mbak, sebenarnya mungkin belum masuk ya, Mbak, atau mungkin koreksi saya kalau salah, Mbak ya. Kalau saya lihat di situs Mahkamah Konstitusi belum ada yang masuk, Mbak ya, permohonan dari Iya. Ridho. Ya, karena memang ridho ini kan ditetapkannya itu mohon maaf bukan ridho ya, hasil di pilkada Iya, itu kan maaf, maaf, maaf. ditetapkannya hari Sabtu ya. Hmm. Nah, hasil yang ditetapkan KPU hari Sabtu, jadi keberatan itu atau sengketa bisa diajukan 3 hari kerja sejak penetapan rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi, karena ini pilgub. Kalau 3 hari kerja sejak, artinya mulainya tuh Senin. Jadi Senin sebagai hari pertama, Selasa, lalu kemudian Rabu. Rabunya sampai jam berapa? Sampai tengah malam nanti, sampai hari Rabunya habis. Jadi kita tunggu sampai jam 23.59, itu masih ada waktunya untuk mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian Mahkamah Konstitusi akan memeriksa. Tapi setelah memasukkan permohonan atau sengketa ya, mereka masih punya kesempatan untuk memperbaiki permohonan itu juga 3 hari. Jadi dari sana baru akan berproses. Ada atau tidaknya berarti hitungannya nih hari ini nih jatuhnya. Karena 9, 10, 11 ya, 3 hari kerja sejak penetapan perolehan suara oleh KPU Provinsi Jakarta. Oke. Dan juga tadi kan Mbak Titi juga sempat mention kalau semua laporan kan mungkin tidak bisa disidangkan gitu, Iya, Mbak. iya. Apakah faktor yang paling diperhitungkan, Mbak, untuk menyidangkan perkara sengketa pilkada? Apakah harus ada faktor TSM begitu, Mbak, terstruktur, sistematis, masif gitu? Ya, jadi MK itu punya beberapa kriteria ya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi ada pasal 158. Jadi di pasal 158 itu ayat 1 disebutkan bahwa kalau dia pilkada gubernur, maka ada syarat ambang batas selisih yang perlu dipenuhi untuk bisa ke MK. Kalau ini saya sebut saja contohnya Jakarta ya. Jakarta itu kalau dia penduduknya 6 sampai 12 juta, maka selisih suara itu maksimal 1%. Nah, tapi kalau dia misalnya kasus yang Banten juga demikian, selisih suaranya 1% karena penduduk Banten kan antara 6 sampai 12 juta. Tapi syarat itu hanya relevan dihubungkan dengan perolehan suara antar calon untuk daerah yang pilkadanya cuma 1 putaran, yang langsung menentukan siapa pemenang dari perolehan suara. Seperti di Banten nih, siapa yang dapat suara terbanyak dia akan dapat kursi kan. Tapi kalau di Jakarta kan sistemnya adalah 50% plus 1 ya kan, kalau mau menjadi calon terpilih. Jadi kalau Jakarta tuh agak unik, syarat selisih itu bukan untuk selisih antar pemenang atau antar calon, tapi apakah selisih mempengaruhi bisa masuk ke putaran kedua atau enggak. Nah, makanya pasti dalilnya nanti adalah di Jakarta ini tidak ada nih yang dapat 50% plus 1. Pasti yang akan digoyang itu suaranya Pram Rano. Jadi kalau dia menggugat ke MK untuk kasus Ridho, saya yakin yang dipersoalkan itu adalah bahwa mereka akan mendalilkan tidak ada yang mendapat 50% plus 1. Nah, karena kan suaranya Pram Rano ini 50,07%. Jadi kemenangannya itu relatif tipis. Kalau kita kaitkan dengan persyaratan untuk masuk ke putaran kedua yang 50% plus 1 suara ya. Ya. Jadi ada 50% suara plus 1 suara. Tapi kalau Pram Rano ini kan plusnya itu sekitar 2.900-an. Tetapi kalau dibandingkan dengan angka pengguna hak pilih yang 4 jutaan, 2.900-an itu kan sebenarnya tidak besar ya. Maka mungkin dia akan mendalilkan ini ada pemilih yang ditolak untuk menggunakan hak pilih secara sengaja tidak dikasih formulir pemberitahuan KWK, sehingga berubahlah konfigurasi perolehan suara dan tidak ada yang mendapatkan
50% plus 1 begitu. Jadi kemungkinan dalil-dalil itu yang akan dia gunakan meyakinkan majelis bahwa tidak ada calon di Jakarta ini yang mendapat 50% plus 1. Tapi memang dalil itu harus dibuktikan dengan alat bukti yang sangat kuat, yang terang benderang, yang konkret, sebab Jakarta ini kan seperti pilkada di akuarium ya. Bahkan orang Tangsel atau Banten seperti saya juga mengikuti pilkada Jakarta. Jangankan orang Jabodetabek begitu ya, se-Indonesia pun karena Jakarta adalah epicentrum dan pusat media nasional, media kita itu bahkan memberitakan Jakarta. Saya kira Iya. monopoli pemberitaan pilkada itu ada di Jakarta. Nah, jadi memang bagaimana mereka meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran kecurangan yang membuat suara itu bisa berubah konfigurasinya akibat ada pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilih, dihalang-halangi dalam menggunakan hak pilih, sehingga mempengaruhi konsentrasi suara. Dan ujung-ujungnya nampaknya mereka akan mendalilkan ini tidak ada nih yang dapat 50% plus 1. Walaupun selisihnya sedikit ya, antara 50,07% dengan 50% plus 1, tetap saja itu menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk dibuktikan, terutama tadi dengan pertimbangan bahwa pilkada Jakarta, pilkada yang menjadi sorotan nasional, perhatian publik, warganya juga sangat intens mengawasi, pasti MK juga akan sangat cermat sekali juga dalam memeriksa proses pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Oke, nah tapi sebenarnya untuk kansnya Ridho ini tuh gimana nih untuk kesimpulannya? Apakah laporannya ini tuh diterima atau justru nih memungkinkankah kalau ada pencoblosan ulang gitu, Mbak? 2 putaran itu. Iya, Gimana menurut saya Mbak? tidak bisa mengkalkulasi ya karena saya belum mendapatkan dokumen atau kronologis argumentasi hukum mereka. Kan tadi seperti saya sampaikan sebenarnya kemenangan Pram ini dari sisi threshold 50% plus 1 dia tidak tebal ya. Beda dengan Prabowo Gibran. Prabowo Gibran itu 58%. Jadi threshold dia di atas 50% plus 1 itu ada 8% kan? Iya. Dia lebih banyak 8% dari 50% plus 1 suara tadi. Nah, sementara Pram Rano ini kan thresholdnya dari 50% plus 1, mereka berada di 50,07%. Iya. Jadi peluang itu bergantung pada alat bukti dan dalil yang diajukan itu apakah betul mampu merekonstruksi. Misalnya contoh begini, peluang bahwa MK akan memerintahkan pemungutan suara ulang karena ada pemilih yang tidak mendapatkan formulir C6 atau sebenarnya namanya formulir C pemberitahuan KWK, itu dimungkinkan asal bisa dibuktikan bahwa C pemberitahuan itu tidak dibagikan secara sengaja. Jadi memang ada niat secara sengaja untuk tidak membagikan, lalu ada pemilih yang ditolak menggunakan hak pilih karena dia tidak membawa C pemberitahuan atau yang populer disebut sebagai undangan tadi. Nah, kalaupun ada, dia harus berpengaruh terhadap perolehan suara. Kalau ada tapi yang seperti itu, misal hanya ada di 1, 2, 3 TPS, nah itu mungkin akan sulit untuk meyakinkan Mahkamah Konstitusi. Sebab dia tidak akan berpengaruh terhadap perolehan suara 50% plus 1 tadi kan. Nah, dan tambahan lagi, kalau pemilih tidak dibagikan C pemberitahuan, yang rugi itu tidak bisa diasumsikan hanya paslon Ridho. Kan pemilih Jakarta itu ada banyak. Bisa jadi yang tidak dapat C pemberitahuan itu justru paslon nomor urut 3 atau jangan-jangan paslon nomor urut 2 Darmakun begitu ya. Darmakun Kunwardana. Nah, dia tidak bisa argumentasi itu, permohonan itu asumtif. Tidak bisa mengatakan banyak pemilih tidak menggunakan hak pilih lalu seolah-olah pemilih itu hanya memilih satu calon tertentu. Karena kerugian itu bisa dirasakan oleh semua calon kalau kemudian misalnya ada yang tidak terdaftar dan lain sebagainya. Bahkan ada satu kasus nih penutup ya di Rokan Hulu tahun 2024, memang MK memerintahkan pemungutan suara ulang karena dalil bahwa ada sejumlah besar pemilih yang secara sengaja tidak dibagikan C pemberitahuan.
Tapi MK tidak serta-merta memerintahkan PSU. Dia memerintahkan dulu untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih ulang karena MK meragukan data pemilih yang dibuat oleh KPU yang data pemilihnya di perkebunan pada waktu itu sangat besar, tapi pengguna hak pilihnya sangat kecil. Dia di TPS khusus ya, lokasi khusus Iya. perkebunan. Tapi kan ini Jakarta beda ya. Iya, betul. Sebaran yang tidak menggunakan hak pilihnya kan merata kan. Dan Iya. bukan hanya terkonsentrasi misal di lokasi-lokasi khusus tertentu. Jadi ini problem dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilih itu adalah fenomena jamak di Indonesia di Iya. Pilkada 2024. Bukan fenomena khas hanya Jakarta. Bahkan di Ya. Sumatera Utara golputnya itu adalah setengah dari jumlah pemilih begitu. Iya. Oh, Nah, oke. oke. Nah, kalau kita kembali lagi nih, kalau secara umum nih, kalau dibandingkan dengan laporan sengketa periode sebelumnya, itu bagaimana Mbak dengan sengketa periode sekarang? Ya, kalau dibandingkan dengan sebelumnya ya Mbak, Ya. tidak bisa dikatakan bahwa yang sekarang tuh meningkat. Karena Oke. tahun 2020 itu pilkadanya cuma di 270 daerah. Nah, yang sekarang kan di seluruh wilayah Indonesia 545 daerah. Jadi sebenarnya dari sisi angka ya angka yang mengajukan ke MK itu rata-rata stabil ya dari setiap pilkada dari 2015, dari 2017, 2018, 2020 dan 2024. Karena kita harus juga melihat jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada. Tahun ini yang menyelenggarakan pilkada 545. Jadi dengan 200 sekian dan bisa jadi Mbak di satu daerah yang mengajukan itu 2 paslon. Jadi belum tentu dia itu setiap daerah satu paslon, bisa jadi di satu daerah contoh nih Banjarbaru. Ya. Di Banjarbaru itu kan ada 4 permohonan yang masuk ke Mahkamah Ya. Konstitusi ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu dan Jakarta konon katanya kan pasangan calon nomor urut 1 Ridho dan nomor urut 2 Darmakun Kunwardana kan juga sama-sama ingin mengajukan katanya. Artinya kan di Jakarta saja ada 2 begitu. Oke. Terakhir Mbak, apakah ada pesan dari Perludem kepada pihak-pihak yang melaporkan gugatan hasil Pilkada 2024? Ya, yang pertama saya kira itu kita hormati sebagai sebuah proses yang merupakan hak dari pasangan calon. Tapi yang kedua juga perlu menempatkan secara proporsional dan berimbang ya, tetap dalam bingkai kedewasaan dan pendidikan politik bagi warga. Pasangan calon juga mestinya mengikuti proses dengan mengajukan bukti yang nyata, bukti yang konkret, dan juga bukti yang kuat. Kita harapkan tetap menjaga kondusivitas dan mengikuti proses ini sebagai sebuah proses hukum. Jangan sampai kemudian misalnya terjadi provokasi atau kemudian upaya untuk menimbulkan benturan massa begitu ya. Nah, kepada masyarakat pun ya kita ikuti prosesnya dengan baik, kita cermati prosesnya, kita pantau karena sidang MK itu kan terbuka ya Mbak ya. Disiarkan melalui channel apakah media sosial mereka. Dan biasanya kalau televisi itu kalau Pilkada Jakarta dan pilkada besar bahkan seperti Detikcom mungkin akan nanti breaking news begitu ya. Jadi kita ikuti saja prosesnya, kita kawal supaya kita juga tetap bisa menjadi bagian dari pengawasan dan pemantauan oleh publik gitu. Siap, terima kasih banyak Mbak Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu Mbak. Nanti kasih. lagi informasinya. Ya, Selamat sore, sampai Mbak. ketemu. Sampai ketemu, Sore. Mbak. Oke, jadi gitu. Intinya demokrasi sih. Demokrasi sebenarnya dan itu penting gitu loh untuk Hmm, menyuarakan hmm. pendapat kita. Hmm. Gitu. Dimulai dari yang atas-atas, nanti kita masyarakat juga lama-lama akan mulai terbiasa untuk menyuarakan pendapat kita karena itulah negara kita demokrasi. Tapi harus berbesar hati juga sih Cut. Kalau misalnya jagoannya kalah gitu kan, pun yang menang juga jangan terlalu sombong begitulah. Betul, Ya kan. betul. Ya kita lelo aja semuanya. Nah itu kayak kalau nggak salah tuh ada tagline-nya fans MU Cut. Oke, apa itu? Dipuji tidak terbang, dihina tiap hari bang. Kemarin dengar. Kebetulan kemarin dengar. Kemarin denger dari mana? Kan kemarin Bapak juga nyebutin ini. Oh iya kemarin sore ya. kemarin Oh dari iya lupa. Kemarin Lupa. Bapak menyebutkan ini. Iya. Gue punya satu lagi. Apaan tuh?
Mas, Iya, iya narsum. Mas Bapak jadi Iya narsum lupa. kan. Oh yang saya belum tanda tangan ceknya tuh. Oh ya, apa? Ini katanya kalau misalkan jadi orang harus jadi kayak nyamuk. Kenapa emang Cut? Kalau misalkan ditepokin, Ah. kabur. paham kan? Oh iya iya. Catcalling. Catcalling betul. Cuman harus kayak nyamuk, makin ditepokin, kabur. Tapi kan nyamuk tuh salah satunya binatang yang kalau dibunuh itu didoain, Cut. Coba tepok nyamuk gimana? Gini. Iya kan? Oke, nanti kita break sejenak. Habis ini kita balik lagi. Oh, ini juga seru nih, Cut. Ini soal kemarin tuh ini penculikan di Bandung, di Antapani. Iya, bener-bener penasaran sih. Ini gue baca kayak di film-film sih. Maksudnya ya apa? Gerakan politik. Ini belum tahu, Pak. pasti belakang-belakangnya ada apa ya. Tapi kalau misalnya penasaran, kita bakalan balik lagi nanti dengan indie kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Yeay, masih di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Karena kita lagi mau ngomongin senjata api. Jadi kita Senpi, senjata api. Sepi. Ah. Sepi. 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 Sepi, ya. Aku sendiri. Mantap. Pocut. Tapi ngomong-ngomong ini kita lagi mau ngebahas Nah. tentang cerita penculikan dengan senjata api di Bandung. Ini sempat viral juga Yes. Detikers di X. Gue sempat ikutin kayak rame banget threadnya gitu, Cut, kayak ya maksudnya ya ini kejadian yang tidak menyenangkan ya, tapi Iya, pas gue iya. baca loh kok ini kayak di film-film gitu, kayak ini diculik terus habis itu katanya sempat diselamatin sama ojol. Iya, iya. Ya kan, dan ya kita kronologinya masih clear nih, Cut. Iya, iya. Clear. Masih belum clear. Belum clear Masih ya. belum clear kronologinya, betul. Belibet. Ribet Iya. ya, Pak. Nah, tapi kalau misalkan kita berdua doang yang ngomong kan kayaknya cuma Anabel doang nanti Iya, jadinya kan. Ini kita udah ada narasumber kita dari reporter Detik Jabar, Mas Bima Bagaskara. Selamat sore, Mas. Halo, selamat sore. Selamat Putut dan Opik. sore, Mas. Siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Oke, Mas jadi Bima bisa diceritain gak nih Ya. awal kronologinya sampai akhirnya viral di sosial media? Ya, betul. Terkait penculikan seorang wanita yang dilakukan di kawasan Antapani, Kota Bandung pada hari Minggu tanggal 8 Desember kemarin. Itu viral di sosial media, berawal dari penculikan yang dilakukan yang menimpa terhadap seorang wanita berinisial SA di depan rumahnya di kawasan Antapani. Saat itu disebutkan korban hendak masuk ke dalam rumah, namun tiba-tiba saja datang 4 orang pria menggunakan sebuah mobil dan langsung membawa korban seperti itu. oke, gitu. Nah, Ya. sejauh ini udah berapa lama tadi korbannya Korbannya sempat ditahan ya, ditahan kan? Kang ya? Setelah diculik, korban ini sempat dibawa mutar-mutar keliling Kota Bandung selama kurang lebih 8 jam oleh para pelaku. Sebelum akhirnya korban ini diturunkan di kawasan Pasir Impun, Kota Bandung. Seperti itu. Oke. Dan ini juga Detik Jabar ada artikel nih, Kang, katanya momen Kang Ojek jemput korban penculikan di Bandung gitu. Memang sempat diselamatkan begitu ya, Kang ya? Jadi ceritanya setelah si korban ini diturunkan oleh para pelaku di kawasan Pasir Impun, salah satu pelaku ini menyetop salah satu tukang ojek untuk kemudian mengantar korban kembali ke rumahnya di kawasan Antapani. Jadi si tukang ojek ini ternyata di stop sendiri oleh pelaku untuk kemudian mengantar korban seperti itu. Oh gitu. Tapi untuk saat ini kondisi korban kayak gimana, Mas? Apakah baik-baik saja atau masih trauma gitu? Untuk kondisi korban sendiri, menurut keterangan yang didapat dari pihak kepolisian, korban tidak mengalami luka apapun karena selama di dalam mobil korban hanya diajak berbincang-bincang saja seperti itu. Dan mungkin untuk kondisi saat ini korban agak sedikit trauma dan masih berada di rumah. Dan motifnya apa sih, Kang? Apakah sudah ketahuan begitu, Kang? Ya.
Nah, untuk motifnya ini yang menarik, yang ternyata antara pelaku, salah satu pelaku yaitu berinisial DA Aha. dengan korban ini memiliki hubungan gelap, di mana korban dan pelaku ini sempat menikah siri sekitar tahun Oh. 2014 sampai dengan 2018. Seperti itu. Oh gitu. Jadi berarti apakah ada kemungkinan ini alasannya sakit hati gitu, Mas? Iya. Ya, jadi di mana korban ini meminta mengakhiri hubungannya dengan pelaku. Kemudian saat itu pelaku merasa sakit hati sehingga akhirnya menculik korban. Dan diketahui juga jika suami sah dari korban ini sempat menyuruh orang untuk mendatangi kediaman pelaku. Seperti itu. Oh, oke. Jadi emang ada Ada udang di historinya. balik batu tadi kata lu, Cut. Betul. Dan ini juga Kang kalau nggak salah ini pelakunya berjumlah 6 orang ya Kang ya? Untuk pelaku 4 orang. Oh 4 Oh, orang. 4 orang. 4 orang itu berarti dari teman pelakunya kah atau gimana, Mas? 4 orang ini DA sebagai otaknya yang mengajak 3 orang lainnya. Dan diketahui juga jika DA ini mengiming-imingi bayaran kepada 3 temannya ini. Oh, Seperti itu. dibayar Ada temennya, imbalan. Iya, ada betul. imbalannya. Katanya 100.000 ya Kang ya? Iya betul, sekitar 100.000 dan ternyata DA ini mengajak temannya untuk menagih utang alasannya, bukan untuk menculik karena motif asmara. Jadi si teman-teman pelaku ini seolah-olah dibohongi oleh DA, mereka diajak untuk menagih utang dan jika uang tersebut didapat dari hasil menagih utang mereka akan dibayar. Namun ternyata ketiga temannya ini hanya diberikan uang 100.000 setelah korban diturunkan di kawasan Pasir Indah tadi. Ya Oh, ampun. masalahnya dibayar 100.000 masuk penjara pula. Itu Iya. ada itunya. Iya. Dibawa. Itu ada cuplikannya juga tuh. Ada cuplikannya. Tapi ini mengenai senjata apinya nih. Itu tuh Ya. ilegal kan masih Mas atau Ilegal legal? beneran atau apa gitu? Atau beneran atau itukah mainan kah atau gimana untuk senjata untuk apinya? senjata sendiri yang awalnya sempat disebut itu adalah senjata mainan, Iya. namun ternyata polisi menyatakan itu adalah senjata asli, Oh. lengkap dengan 9 butir peluru. Dan pastinya senjata itu adalah senjata ilegal karena pelaku DA tidak bisa menunjukkan bukti-bukti surat kepemilikan dan izin dari senjata tersebut. Tapi emang agak serem, untung tapi nggak terjadi apa-apa, yang Untung nggak nggak sempat terjadi apa-apa. kedor gitu. Nggak sempat kedor. Nah kalau untuk update terbaru tentang kasus ini gimana Mas? Apakah udah ketahuan nih pelaku dijerat pasal apa? Nah, untuk hasil konferensi pers yang dilakukan di Polrestabes Bandung siang tadi, keempat pelaku ini dijerat pasal berlapis, yakni pasal 338 dan 333 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun penjara. I see. Dan ini juga di Detik Jabar Kang kalau saya baca ini SIM card korban sempat diambil pelaku ya Kang ya? Iya. Untuk apa itu terkait Kang? Terkait SIM card ini kabarnya pelaku DA sengaja mencabut SIM card dari HP korban untuk menghilangkan jejak dari atau memutus komunikasi antara korban dan pelaku. Tapi berarti mereka masih sempat ada komunikasi ya sebelum ini ya berarti? Sempat ada komunikasi, bahkan pelaku DA sempat berkunjung ke rumah keluarga korban di Tasikmalaya. Ini untuk waktunya masih belum diketahui kapan. I see. Ya. Bentar, mau nanya juga Kang satu, ini soal Kang Ojeknya nih. Ini apakah tim Detik Jabar sempat mewawancarai dan bagaimana perasaan Kang Ojek yang tiba-tiba katanya kalau nggak salah ini ibunya sempat bilang saya diculik gitu Kang. Iya, saya kan pasti panik tuh kan. Aduh, ada diculik lagi. Untuk tukang ojek sendiri karena pada saat kejadian dia tidak menyadari jika ibu tersebut adalah korban penculikan, maka tukang ojek itu langsung mengantar korban ke rumahnya di kawasan Antapani dan ketika sampai di rumah dan mendengar keterangan dari pihak keluarga, barulah tukang ojek itu mengetahui jika korban adalah penculikan dan orang yang meminta dia untuk mengantar adalah pelaku penculikannya. Gitu. Waduh, kok pelakunya yang nganter? Waduh. Wah, ini sempat ya. semriwut lah. Tapi untungnya baik-baik saja Tapi semuanya. untungnya semua baik-baik aja ya. Tapi semoga pelaku bisa
mendapatkan apa ya, hukuman yang setimpal, karena kalau misalnya cuma main-main doang kayak Iya. gitu nggak lucu ya kan Kang ya. Oke kalau gitu baik, siap, terima kasih. Terima kasih banyak. Kang Bima. Kang Nanti Bima, kalau informasinya. misalkan ada Sama-sama, update-update Puput. boleh kita telepon lagi ya Kang ya. Ya. Terima kasih Siap, Kang. Salam terima untuk tim Tik kasih. Jabar. Selamat sore. Sore. Oke, tapi emang agak Iya, akhirnya happy ending sih. Maksudnya happy ending. nggak happy Pak ini Enggak, mah. bukan maksudnya korbannya di sini Ah, wanita tersebut tidak mengalami luka iya, yang acut. Tapi oke lah, semua trauma pasti baik-baik trauma. aja. Tapi ternyata ceritanya begitu ya. Iya, ternyata ada ininya dramanya. Ala nih drakor nih kayak gini. Bentar lagi ada filmnya Pak. Oh ada. Judulnya Judulnya apa coba? itu kalau film itu ini apa namanya? Mantan suamiku menculikku. Itu mantan suamiku ya? Iya. Kayak iya kan ini sempat nikah siri. Seperti Kasiri. Apa tuh gitu. yang apa sesuai squad apa tuh yang film Apa? yang dia ini terus nengok ditembak. Udahlah. Udah. Apa Bapak Nah itu tuh. bingung? Ina Hamida itu apa Nggak namanya? tahu Pak, apa Vincenzo? Apa? Oh, Cintaku di Punak Sintayong. Nah, ini kita langsung baca aja nih. Iya, jadi Bentar. ini adalah Kota Korea Selatan. Kita masuk Trending Today dulu, Trending Today. iya betul, ini adalah nih ada kondisi 3 WNA yang terluka usai tertimpa pohon di iya, Monkey iya, iya. Forest Ubud. Jadi ada 2 orang warga negara asing tewas setelah tertimpa pohon di Monkey Forest Ubud, Gianyar, Bali. Salah satu bocah WNA mengalami patah tulang rusuk dan harus menjalani operasi. Jadi salah satu anak kecil dengan kondisi patah tulang rusuk sudah menjalani operasi dan ibunya luka lecet, kata General Manager Monkey Forest Anak Agung Bagus Baskara, dilansir Detik Bali hari Rabu hari ini gitu. Jadi total ada 3 korban luka yang harus menjalani rawat inap, termasuk anak kecil dan ibunya tersebut. Jadi seluruh Aduh, korban kasihan ya. merupakan warga negara asing. Salah satu korban lagi bengkak juga di kaki, juga masih dalam pengamanan, lanjut Bagus. Jadi Bagus menjelaskan selain berfokus pada penanganan korban, pengelola saat ini berupaya membersihkan kawasan Monkey Forest dari pohon yang tumbang gitu. Karena emang cuacanya juga ini Cut, apa akhir-akhir kan cuaca lagi ekstrim banget kan. Dan Monkey Betul, Forest kan emang betul. banyak pohon di sana dan ya Iya, iya. kita nggak tahu namanya musibah kan tiba-tiba pohonnya bisa tumbang, bisa apa ya. Mungkin Detikers juga yang berencana mau libur Iya. akhir tahun gitu, mungkin bisa dicek dulu kondisinya gitu, tempat Betul. destinasinya Betul, begitu setuju, kan. Setuju. Tapi ya, ini ada videonya. Jadi tuh beberapa hari kemarin, beberapa teman gue itu tinggal di Bali. Emang suka ngepost kayak Bali lagi banjir banget nih, gengs. Atau kayak aduh lagi angin banget kencang. Sama pun di sini juga ya gitu. Tapi emang harus hati-hati sekarang mau dimanapun kita berada. Karena kebetulan di dekat rumah gue pelang yang jalanannya aja, nama jalanannya udah sampai copot. Bayangin masa, Cut? pelangnya. Bahaya banget itu. Makanya Bisa kayak Final Destination. jujur untung bukan pas gue yang lagi lewat, gue bener-bener ngelihatnya dia udah ditidurin gitu di jalanan, kayak ih jatuh, bisa-bisanya jatuh nih besi Iya, soalnya iya, kan iya, Pak iya, gitu iya. kan, Karena tertanam. anginnya kenceng banget Cut dari kemarin. Betul, Ini karena dan anginnya ini kenceng banget. dan ini kayaknya fenomena ini di semua Indonesia deh. Iya kayaknya semuanya. Nggak cuma di Jakarta gitu. Bener-bener. Tapi hari ini agak sunny day. Hari ini sunny day. Emang agak ada windy-windinya, Iya. cuman sunny. Ya bisa kering lah jemuran. Bener, itu dia. Sebenarnya itu. Gue sampai nge-laundry di tempat Oh, gitu. lain karena nih kayaknya lama nih nunggu nih, udah habis Iya, baju betul ya juga kan. sih. Tapi emang harus hati-hati karena kemarin tuh gue sempet ngobrol-ngobrol sama Edo, gue pagi-pagi ngopi, baru minum kopi setengah. Kopinya anginnya udah dingin kenceng ya? banget. Enggak. Kenapa Edo juga jawabnya gitu? Kopinya udah dingin. Enggak, kopinya jatuh, Pak. Oh kenapa Mas Cut? Karena anginnya kenceng banget, gue duduknya outdoor, anginnya bener-bener bung gitu, jatuh. Gue bener-bener kayak ngeliatin, jatuh lagi, gue harus beli lagi. Oh. Sebenarnya itu sih, jadi harus iya. 2 kan belinya tuh di pagi hari yang cerah Iya itu. rugi jadi itu. Pakai jatuh baru setengah. Padahal angin bukan sampaikan sedang jatuh cinta itu. Ulalala. Ulalala apa sih lagu Dewa. Nah terus juga yang dari lain lagi Detikers, kita beralih ke kanal yang paling keren Detikcom yaitu Detik Sport.
sepak bola. Ini Erick Thohir mengungkapkan kalau Indonesia sedang bidding tuan rumah Piala Asia 2031, Cut. Ya. Jadi seperti diketahui kita ini Indonesia pernah jadi tuan rumah Piala Asia 2007 Detikers ya kan. Tapi saat itu sama Vietnam, Malaysia dan Thailand. Jadi Asia Tenggara tuh. Cuman untuk 2031 ini Erick Thohir menyebut Indonesia mau jadi tuan rumah tunggal. Oke, wow. Dan Erick Thohir sudah mengajukannya ke markas AFC. Markas AFC itu ini apa? Asosiasi Asia. Ya. Di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya semoga kita bisa jadi tuan rumah sih. Semoga. Karena memang sepak bola Indonesia kan lagi berkembang banget. Iya, benar. Mau deh nonton bola. Udah lama banget. Lebih kayak udah pernah belum ya? Gue pernah nggak nonton bola stadion? Pernah, tapi zaman remaja banget. Yang zaman dulu AFF, masih remaja saya, Pak. Oh, masih Piala Tiger namanya. Iya kan Piala Tiger Emang namanya. iya? Iya, Piala Tiger namanya. Pokoknya waktu itu ikut karena semua teman-teman gue zaman dulu itu lagi itu kuliah deh kayaknya. Sebenarnya nggak remaja banget, tapi kan kuliah itu semuanya ikut nonton. Cuman kan kayak, aduh panas banget di sini. Zaman dulu tuh masih jadi cewek-cewek yang kayak gitu. Iya, zaman sekarang juga masih panas, Cut. Kan nggak ada AC-nya stadionnya. At least sekarang ada kipas angin yang Oh iya. Yang gitu. bisa muter. Oh sama kipas angin yang taruh di leher teman. Iya, Itu ya canggih kan. banget sih. Jujur iya. Tapi pernah Bisa nyobain taruh nggak? sebadan nggak? Pernah. Itu beneran dingin ya? Yang Enggak. kipas anginnya taruh di sini, terus ada kipasnya kan? Iya, gue pernah. Jadi kalau misalkan gue lagi ada syuting, kalau misalkan outdoor dikasih gituan biar nggak usah dipegangin ya kan. Tapi itu Pakai dingin gituan. beneran? Enggak. Angin aja, Pak. Ya kalau misalkan lagi panas di luar, anginnya agak-agak panas dikit. Iya sih. Kecuali ada ininya dikasih es batu kali. Tapi kan jatuhnya Paling sama kayak sirup seginilah. Jadi manis ya. Tapi nah ini nih salah satu berita yang menurut gue ini penting banget buat didengar Apa tuh? adalah detik-detik wanita di Bekasi disiram Oh, air keras ya hingga Allah. buka Iya, sweater di iya, jalan. iya. Karena sekarang kan lagi mencanangkan banget naik transportasi umum, jalan kaki gitu. Cuman kan kalau misalkan keadaannya kayak gini kita juga cewek-cewek serem. Apalagi kita sendirian malam-malam pulang kantor harus jalan kaki ke halte let's say kayak kan jadi was-was gitu. Jadi ada seorang wanita berinisial F 20 tahun terluka akibat disiram air keras saat mengendarai motor di jalanan Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Saat ini pelaku penyiraman air keras tengah diburu. Nah, Kapolsek Bekasi Utara Kompol Yusjahan mengatakan peristiwa terjadi pada hari Jumat pekan lalu. Yusjahan mengatakan mulanya motor korban mogok, lalu menelpon suaminya. Setelah itu suaminya membawa motor korban ke bengkel. Sementara itu korban pulang ke rumah menggunakan sepeda motor yang dibawa suaminya. Korban dipepet lalu disiram air keras. Korban saat itu berkendara seorang diri. Saat di tengah jalan menuju rumah, korban langsung disiram oleh para pelaku. Para apa pelaku? Oh kak, pelaku aja. Pelaku. Gitu. Jadi emang sempat. Jadi oke, baru ini lagi jalan soalnya berarti disiramnya. Tapi kan belum Gitu. ketahuan pelaku juga belum ditangkap kan, masih dikejar dan memang Betul. korban itu sempat buka baju karena Betul, kepanasan sweater. Tapi karena pasti panas banget Pak. Iya. Itu Dan lukanya itu di muka tidak ada tapi di badan depan sama Iya. punggung gitu. Korban Iya, juga masih iya. berada di RSUD Kota Bekasi Detikers. Ini hati-hati juga sih. Dan air keras ini kan seberapa kali kita belakangan ini dengar ada aja kan. Cut. Iya. Dan kronologi dari korban, beliau mengenal pelakunya. Jadi saat Astaga. ini pelaku masih dalam pengejaran gitu. Semoga cepet tangkep lah orang-orang kayak gitu. Iya, boleh nggak gini, kalaupun ada masalah mungkin kan setiap cerita ada dua sisi ya. Boleh yuk kita ngobrol dulu aja. Nggak usah kayak main siram-siraman. Iya. Pun kalau misalkan tiba-tiba nggak ketemu jalan tengahnya ada Pak RT, Pak RW, Pak Polisi, ada MK tuh. Ih, kalau bisa jangan air keras, air lembut lah. Apa Pak air lembut Pak? Air yang lembut gitu kan. Bisa, pernah air lembut. Apa Kalau tuh? marah banget, air putih. Marah Air putih, ya, benar, gitu iya. kan. Ya kalau itu masih nggak apa-apa lah. Cuman kan agak malu kalau Iya. direkam sama orang ya kan Pak. Iya, Nah, betul-betul. Ya viral lagi. Iya. Malah Pocut kemarin temennya lagi marah nyiram air terjun Cut ya. Pak, agak ekstrim ya air terjun gimana caranya Pak? Iya, Curug Bidadari kalau nggak salah dia disiram. Nggak Niagara. Ini jauh kalau Niagara di sana kan, Petogogan. Ada berita apa lagi dari sport Pak? Dari sport, jangan sport mulu lah, Oh iya, enak gua kayak jangan. kesannya gimana gitu. Ya kan, nah ini kita ke Korea Selatan aja nih. Oh boleh,
ini ada kan apa-apa. kemarin sempat rame ini Cut yang apa darurat militer kan. Iya, betul. Nah, jadi idol K-pop serukan dukungan pemakzulan Presiden Korsel. Karena Oke. memang kemarin presidennya kan tiba-tiba mengumumkan darurat militer, Ya. lalu chaos semuanya ya kan, dan akhirnya ya negara itu jadi ya orangnya jadi bingung gitu kan. Iya, iya. Dan ini langsung gue bacain aja di Tikers ya. Jadi Ya. memang di Korea Selatan ini deretan idol K-pop ini turun tangan ikut menyuarakan dukungan pemakzulan Presiden Yoon Sek Yeol. Bahkan mereka nggak ragu mengungkap pendapat di media sosial. Ini jarang banget deh. Lu Iya, K-popers sejati kan? Kebetulan saya taunya ini Starby tahu. Oh iya, oke. Itu doang. Gue nggak tahu juga apa sih. Ya udah, Tapi nggak silakan. apalah. Jadi ya nggak, karena kan biasanya idol gitu kan selalu ngejaga image-nya kan, Cut. Oh itu betul. Dan mereka jarang banget kayak nyenggol pemerintah ya kan. Iya. Bagi pemerintah Wakanda. Demonstrasi besar-besaran yang mendesak pemakzulan Yoon Sek Yeol bergulir setelah presiden tersebut sempat mengumumkan darurat militer pada 3 Desember. Walau langsung dibatalkan keesokan paginya. Dan presiden sudah jadi tersangka Udah The jadi Tikers. tersangka, Dari The situ Tikers. protes memuncak dengan ribuan orang berkumpul di depan Majelis Nasional lengkap dengan lilin protes yang belakangan ini juga dihiasi like stick fandom K-pop. Ya. Lee Chaeyeon, mantan member, ini bacanya Izon bener ya? Pakai bintang. Gue takut Aizwan? salah nih. Aizwan, jujur nggak tahu. Iya, maaf lah itu The Tikers bukan ya kalau salah ya. K-popers, jadi kayak maaf banget kalau salah. Jadi Lee Chaeyeon ini menulis di platform penggemar soal keputusannya untuk bicara soal Yes. politik, melawan semua anggapan bahwa selebriti harusnya tidak terlalu vokal saat ini gitu loh. Jadi itu juga di antara para fansnya kayak udahlah nggak usah ikutan nih idol gitu. Cuman idol akhirnya mereka Ya. harus bersuara begitu loh. Dan protes dan demonstrasi pemakzulan Presiden Yoon Sek Yeol masih berlangsung di depan Majelis Nasional di kawasan Yeouido dan banyak tempat lain di Korea Selatan. Kemunculan banyak anak muda dalam protes ini juga turut menjadi perhatian. Begitu The Gitu. Tikers. Tapi bangga soalnya kayak akhirnya daripada K-popers ini kayak punya fame tapi nggak dipakai untuk menyuarakan Iya. pendapat kan sayang gitu loh kalau diem-diem baik ya Iya. kan. Jadi Suara lebih Korsel, cepat. suara rakyat. Waduh betul. Ya sama yang terjadi di Indonesia juga. Kalau misalkan ada satu masalah mungkin kayak Oh iya, iya, iya. masyarakat udah banyak banget yang ngebahas tapi once tiba-tiba ada salah satu selebriti yang akhirnya kayak ikut ya. ya kan, Atau seniman atau bersuara, public seni- figure iya, lah gitu. influencer gitu-gitu pasti akan lebih didengar karena kan banyak gitu dia bisa menginfluence banyak Hmm. orang dan sebenarnya itu bagus gitu asal lagi ya yang punya fame yuk kita bikin fame itu jadi kebaikan buat masyarakat jangan kayak yang aduh masalah misalkan kayak mikirin dia rasis banget lalalala Oh, banyak tuh, iya. Itu kalau di X gue suka bingung, ini siapa tiba-tiba. Gue kira Park Ji-sung yang pemain MU, atau Park Ji-sung yang lain. Ada Cut, ada juga Jadi Park Ji-sung siapa nih pemain MU? Kan lu ada pemain ini Park Ji-sung. Cuman ternyata itu juga aktor lain gitu. Jadi kan ya, dan itu kan juga ya obrolan mereka kan gitu. Kadang gua, wah ini apa tentang apa sih gitu loh. Iya makanya yuk kita pergunakan ke apa ya Ke apa nih? kefamousan kita. Gila, memang kita. Ya kita juga kita The Tikers kita nonton loh kalau misalkan kita punya sesuatu yang baik ada Iya. baiknya di share Iya, yang nggak harus famous, Cut. Semua orang tuh berhak untuk bisa betul apa namanya? semua berhak bersuara intinya. Ya, itu dia, The Tikers. Cuman Ya, ya, yang ya. punya mungkin yang punya fame lebih kayak bisa lebih dipilah-pilah mau bersuara yang iya, mana iya. gitu sebenarnya lebih ke situ sih Iya. gitu. Cuman kalau di sini kadang tato wah nih politik, toto dia kubu A, kubu B, suka gitu gak sih, Cut? Iya kan, kadang suka gitu kan. Cuman ya balik lagi lah The Tikers ke diri kita masing-masing. Balik lagi kita negara demokrasi Pak. Nah, Terserah itu aja deh dia. Bapak mau kemana asal tidak merugikan orang lain intinya itu. Makanya nih penemuan barang hilang. Enggak, responsi.com, baca email. Lebih ke baca email. Tapi by the way, abis ini di Sunset Talk kita Oh iya. akan belajar investasi nih Yes. sama Om Firman dari the Chief one Digital and Officer only, investasiku. gitu. Karena kita mau mempersiapkan investasi-investasi untuk 2025 karena menurut gue 2024 itu banyak banget orang yang akhirnya mulai belajar untuk berinvestasi. Yes, betul banget, Cut. Gitu dan makanya hari ini kita akan ngebahas gimana caranya kita punya strategi fit gitu untuk berinvestasi bugar di tahun 2025. Bahkan Pocut udah nyiapin 2028, Cut ya. Kalau bisa 2030 sampai bingung gitu kan. Panjang banget. Kalau nggak salah kemarin Pocut 2005 udah nggak dapet ya.
2005. 2005 Cut. Enggak Nggak dapet, dapat. soalnya harganya Sekarang naik 10.000 udah satu. naik. Itu udah inflasi mereka di Udah Tickers. inflasi, Jadi gitu. investasi ini adalah salah satu cara kita untuk Yes. bisa menghadapi inflasi itu. Betul, keren. Jadi kalau misalnya The Tickers nih penasaran nih cara berinvestasi yang baik untuk 2025 yang fit nih buat The Tickers, jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi di Sunset Talk. Pokoknya tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Yeay. Welcome back di Detik Sore. Welcome, Detik Sore, Nggak gak cuma cuma hore-hore. hore-hore. Sekarang kita udah di luar, berarti ini saatnya untuk Sunset Talk. Yes. Nah, Sunset Lagi cerah Talk, banget nih. lagi cerah banget nih tuh, kelihatan kan? Ada gedung-gedungnya di agak belakang. mendung dikit sih di belakang. Tapi nggak Tapi semendung nggak apa-apa. kemarin-kemarin Kan lah. kemarin, Heeh. mataharinya masih kelihatan. Nah, enakan, Cucian cepet kering. bener, enakan nih cerah-cerah begini kita ngomongin investasi biar masa depan kita cerah. Nah itu dia Ya Cut. kan? Karena Hmm, 2025 depan mata nih. betul, dikit lagi loh, nggak Iya. nyampe sebulan. Orang-orang udah mulai rame nih resolusi-resolusi Iya, gitu. Cuma gitu. kalau not action talk only ya begitu-begitu aja. Not action, talk only. Eh, Bener. Terbalik ya? Bener. Ya bener sih, bener. Baik. NATO. NATO, Bener, NATO. Ketahuan banget ya zamannya. Nah, sekarang kita udah bersama siapa dia? Udah pasti kalau ngomongin investasi sama Pasti, siapa? The one and only Om Firman, Ah. Chief Digital Officer Investasi. Iya. Yes, apa kabarnya Om? Baik, Mbak Baik, Pocut, baik. Mas Alif. Nah, baik. sekarang kan topik kita tuh pingin belajar strategi fit nih. Iya. Ya. Strategi fit buat investasi bugar nih di 2025. Ya. Karena menurut aku 2024 orang-orang udah mulai melek nih investasi-investasi ini, Mm-mm. apalagi Gen Z kan. Ya kayak Nah, aku. Iya keren. Bubuk keren. Gak pas banget ya kayak aku. Gue Gen Beat Alpha kalau nggak salah. Gen X. Nah gimana nih kalau ini kan fit. Nah fit itu tuh apa sih Om? Apakah fit bugar atau ada singkatannya yang lain, Oke, kepanjangannya? Ya, nah jadi fit artinya bugar ya. Ya. Mm-mm. Nah, tapi sebenarnya fit ini kepanjangan dari kata focus on fundamental ya. Hmm. F-nya, I-nya intention, niat tujuan, Hmm. lalu yang T-nya track and adjust. Nah, ini adalah strategi. Hmm. Strategi kalau kita mau berinvestasi, untuk supaya kita memiliki investasi yang sehat, yang bugar ya. Nah, kita mesti menerapkan strategi ini. Jadi kalau kita mau investasi saham, ingat bahwa yang paling penting tiga singkatan ini. Fokus on fundamental, lalu dia harus jelas niat dan tujuannya, intention. Hmm. Lalu yang berikutnya adalah sahamnya investasinya harus track and adjust atau pantau dan sesuaikan. Nah, jadi ini adalah memang yang kita sediakan di tahun ini, yang tujuan kita adalah bisa digunakan Hmm. ya oleh banyak orang yang memang dia ingin berinvestasi dengan mudah. Hmm. Ya, nah menemukan dari 940 saham misalnya, kalau kita bicara di saham, menemukan 940 saham itu lebih saat ini ya, itu nggak mudah. Gimana sih caranya saya memilih 940 saham? Ya. Nah, jadi kita punya satu mesin learning ya, AI, namanya Fit Stock. Jadi stock itu saham, fit itu adalah strateginya. Jadi fokus on fundamental, intention, sama track and adjust. Nah, jadi kalau kita mau memiliki kesehatan atau investasi yang bugar, nah kita harus belajar yang tiga ini dulu. Strategi ini yang kita mau belajar. Nah itu. Oke, jadi ini fit ini tuh cocoknya buat siapa dan investasinya apa? Ataukah ini bisa di-adjust gitu? Oke, ini cocok untuk semua orang yang memang ingin berinvestasi. Dan Oke. ini bukan hanya untuk mereka yang sudah mahir, justru ini cocok juga buat orang yang baru. Nah, tinggal pemula ya, tinggal bagaimana cara menggunakannya ya. Lalu bagaimana cara misalnya mereka menggunakan AI ini, bagaimana cara mereka berinvestasi. Nah, mereka harus tahu dulu tuh produknya apa itu saham ya. Lalu misalnya mereka harus tahu dulu, karena kita bicara ini Fitstock ini kita bicara berarti bagaimana kita mencari saham ya menggunakan strategi fit. Di mana strategi fit ini ada di dalam AI yang kita bangun ya, namanya Fitstock AI. Nah, jadi bagaimana cara menggunakannya itu kita akan ajarkan. Nah, kebetulan tuh pendaftarannya ada di Detik Event yang tanggal 20. Oh, Tanggal 20 ini acaranya, Om. Tanggal 20 ini acaranya. Baru konfirman langsung.
Yes, betul. Wih, Betul. tanggal 20 Desember 2024 Ya. gitu. Itu di dalamnya bisa belajar apa aja nih selain ini juga, Om? Nah, yang pertama kita akan bahas tentang F yang pertama, fokus Yes. on fundamental. Oke. Nah, kita akan ajarkan kalau kita mau investasi, ya, kalau pada fundamental itu kita nggak usah banyak-banyak. Ya, bagi seorang pemula cukup 3 aja. Yang pertama dia tahu tentang PER, ya. Nah, price per earning ratio. Nah, ini penting nih. Jadi kalau kita mau investasi, biasanya orang tanya, kapan sih balik modalnya? Iya. Yes. Nah, kalau kita investasi saham, untuk tahu kapan balik modalnya itu namanya PER. Nah, nanti akan dibahas tuh. Oh, seperti apa? Nah, tetapi PER aja ternyata nggak cukup. Karena PER ini tidak bisa melihat terkait dengan growth daripada perusahaan tersebut. Nah, makanya ada yang kedua. Kita mesti lihat misalnya growth EPS. Nah, lalu yang ketiga ada lagi. Nah, itu nanti kita akan bahas di kelas tersebut. Itu yang pertama. Jadi, bagaimana kita seorang pemula, kita akan belajar tentang fundamental tuh nggak usah banyak-banyak. Nah, kita lihat itu aja. Nah, semua data ini itu langsung dirangkum atau dikerjakan oleh AI. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah intention. Ya. Nah, intention itu niat dan tujuan. Jadi banyak orang kalau kita sering dengar, dia tadinya ingin jadi trader, Iya, ya. betul. Nah, tetapi dia beli di saham pucuk, ya. Lalu ternyata sahamnya turun terus. Iya. Nah, dia kepikiran nih akan naik gitu loh ya. Nah, yang tadinya dia sebagai trader jadi investor. Ya. Nah, sahamnya turun ke bawah terus ya. Dia tunggu sekian lama. Iya, iya. Nah, kita sediakan di situ juga. Ada yang untuk investor, ya. Ada yang untuk yang misalnya trader. Oke. Nah, di situ kita siapin kalau misalnya dia mau misalnya day trade ya. Misalnya sebagai scalper atau mau scalping gitu ya. Nah, itu kita siapin tuh, ya. Nah, mau scalping, nah kita siapin. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, itu kita ajarkan juga, ya. Jadi ibaratnya kapan masuk, kapan keluar. Nah, ini AI yang membantu. Nah, itu di Vistock. Nah, itu nanti akan diajarkan. Ya. Tapi harus tentukan dulu. Dia tujuannya untuk apa nih? Sebagai trader kah? Atau sebagai investor. Nah, Oke. lalu yang ketiga, nah yang tidak kalah penting, ini adalah track and adjust. Ya. Jadi, kalau kita bicara tentang investasi, apalagi di saham, itu variabelnya tuh faktor itu banyak banget. Jadi sulit sekali kita untuk menggantungkan keputusan kita, itu nggak bisa pada AI aja. Nah, tetapi kita harus melakukan yang namanya track and adjust. Nah, itu yang strategi yang ketiga, yang T, track and adjust. Artinya apa? Pantau dan sesuaikan. Nah, kalau kita mau mantau dan menyesuaikan, nah itu kita bantu juga, kita perlu dibantu juga. Ini kira-kira gimana nih saham nih? Kapan dia masuk, kapan dia misalnya keluar, ya. Lalu apakah ini udah pada posisi peak, yang dia akan turun atau gimana? Nah, mesin learning ini, di Vistock AI ini, dia juga udah siapkan untuk hal tersebut. Nah, bagaimana cara menggunakannya akan kita ajarkan juga di tanggal 20 itu. Nah, tinggal daftar di Detik Event. Oh, tinggal daftar. Menarik, di menarik, Detik menarik, Event. menarik. Oke. Pocut ini juga belajar saham juga, Pocut? Belajar. Makanya Udah kita nabung saham belajar juga? bersama ya. Iya. Udah nabung saham belum? Udah. Kebetulan udah sempat mulai dari beberapa Tahun yang lalu. karena kebetulan mamaku kan orang bank tuh. Nah. Dia anaknya investasi. Oh, Anaknya, enak dong dapat start duluan dong kalau Betul, gitu. cuman kan kalau misalnya diajarin sama orang tua sendiri kadang-kadang kayak aduh dia ngajarnya kok enggak Kak, jadi gini, ini. Jadi kalau misalkan mau belajar lebih Iya. hikmat ya mendingan ikutan tanggal 20. Iya betul ya banget. kan? Dan Om Firman juga kan bisa dibilang sebagai mungkin orang-orang sekarang udah mulai banyak yang melek saham begitu Iya, kan. betul. Tapi tadi Om Firman bilang ada investor, ada trader. Sebenarnya bagaimana cara mungkin banyak kayak gue pemula juga sih Cut. Gue ini trader apa investor ya gitu Om. Itu bagaimana cara menimbangnya sih gitu Om. Oke. Cocoknya di mana gitu. Nah, yang pertama dilihat, kalau memang dia misalnya tidak memiliki waktu ya, nah berarti dia bukan seorang trader, ya, dia berarti seorang investor, karena dia tidak memiliki waktu yang memang lebih banyak, ya. Karena kalau trader mau nggak mau dia harus duduk di depan monitor, ya, lalu dia harus mengikuti pergerakan daripada harga tersebut, namanya trader. Kalau trader dagang, gitu Dagang kan. iya. Dagang. Kalau investing itu untuk adalah pertumbuhan nilai jangka panjang. Nah, kalau trader itu adalah dia mengambil keuntungan ya, sifatnya beli dia bawa di harga bagus, jual di harga yang bagus gitu kan. Ada selisih untung dia jual. Nah, itu trader. Nah, kalau seorang investor dia beli karena dia berpikir, "Ini saham udah murah."
ya. Ini saham murah, ini kayaknya bagus, fundamentalnya bagus, prospek kinerja keuangannya stabil, sehat, lalu bisnisnya juga ke depan sehat gitu ya. Dan ini sesuai, nah dia beli. Karena kalau misalnya dua orang ini tipikalnya berbeda. Ya. Nah, tapi ini disesuaikan juga dengan waktu yang dia miliki. Nah, sekarang pertanyaannya, ada kalanya kita ingin sebagai seorang trader, tapi juga kita bingung. Kapan nih, saham mana yang mesti saya pilih gitu kan? Saham mana yang mesti saya beli? Saham mana kapan saya buy, kapan saya sell seperti itu. Nah, sekali lagi, ini disclaimer on. Artinya apa? Karena mesin learning ini sifatnya adalah membantu sebagai tools. Tetapi keputusan jual beli itu tetap ada pada investornya. Nah, saya pernah bilang berkali-kali bahwa ada banyak pekerjaan itu bisa digantikan oleh AI. Tapi ada satu yang tidak bisa digantikan oleh AI. Itu wisdom, kebijaksanaan. Nah, wisdom kebijaksanaan ini itu didapat dari knowledge ya. Pengetahuan. Makanya perlu mengikuti misalnya pembelajaran training-training atau seminar-seminar untuk menambah wisdom kita. Nah, tetapi setidaknya dari 940-an saham lebih ini, saya udah nggak perlu memilih dari 900 ini mana nih sahamnya, tinggal mana yang bisa ditemukan oleh mesin learning ini, yang dia dari pola yang dia dapat algoritmanya. Nah, nanti tinggal di exercise ya oleh investor ini sebelum dia membuat keputusan membeli. Nah, begitu. Jadi dia punya waktu yang lebih luas sebelum dia membuat keputusan seperti itu. Oh. Iya sih, harus tahu Berarti tujuannya Bapak juga. udah tahu kan investor apa trader? Saya trader investor. Enggak juga sih. Bisa gabungan dua-duanya. Bisa juga. gabungan dua-duanya juga bisa. Bisa kalau modalnya banyak. Benar. Ada sebagian untuk investor, ada sebagian untuk trader. Bisa sih, Oh iya bisa, juga. tetap bisa dua-duanya sih. Terus aku suka ini Om, dengar kalimat uang dingin, kata-kata uang dingin. Itu apa sih Om maksudnya Om? Ya, maksudnya uang dingin ini adalah uang yang nggak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi sifatnya adalah uang yang memang difokuskan untuk bukan kegiatan mendesak, kegiatan kebutuhan sehari-hari. Jadi itu uang yang memang bisa dipakai untuk investasi. Nah, ini penting karena kalau misalnya kita investasi itu kita butuh dana yang memang tadi Mas Alif bilang uang dingin. Ibaratnya apa? Kalaupun misalnya harga sahamnya turun, ya, kalau kita tahu fundamentalnya bagus, kita yakin dengan kinerja perusahaan ini, kalau itu untuk investor ya. Nah, kita nggak perlu jual. Karena apa? Kalau kita lihat untuk jangka pendek, ya, dia bisa naik turun. Fluktuatif. Ya. Tapi kalau untuk jangka panjang, untuk saham-saham yang fundamental bagus, nah itu biasanya dia naik. Nah, kan sayang kalau misalnya sebenarnya untuk jangka panjang ini masih ada potensi naik, tapi karena itu sifatnya adalah uang bukan uang dingin, uang yang saya campur dengan kebutuhan harian, nah saya harus jual saham saya, sementara itu posisinya rugi. Nah, jadi kalau untuk investasi disarankan yang pertama udah harus punya dulu untuk dana darurat, ya. Lalu jangan menggunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, gunakanlah uang yang sifatnya itu memang untuk tanda kutip uang dingin, uang yang memang untuk diinvestasikan seperti itu. Oh iya benar, daripada kita gerasak gerusuk ya kan. Iya. Jadi kan kalau misalkan kayak ini kita masih ini oke nih kayaknya nih tahun depan nih ya kan, jadi tenang gitu kan. Ya. Kalau misalnya aduh butuh lagi buat beli susu anak, jual deh kan sayang banget kan. Betul. Jadi itu kenapa harus pakai uang dingin. Wisdom itu tadi. Wisdom itu. Oke nih, kita mau baca-bacain iya. komen dari Instagram nih Om Tadi nih. sempat coba. tanya juga, mana Ya. nih? Di mana nih? Coba, nah ini dia. Mana nih Om? Investasi andalan kalian tuh apa sih? Nih ada yang jawab, investasi kesehatan buat badan sendiri biar pas tua tetap sehat. Oh, kesehatan. Ya, investasi kesehatan buat badan sendiri biar pas tua tetap sehat. Nah, banyak orang bilang bahwa biasanya yang membuat orang sakit itu pikiran, betul nggak? Betul, setuju. Nah, apalagi kalau misalnya udah tua, banyak orang ketika dia udah tua, ketika dia pensiun, yang tadinya sehat tiba-tiba sakit. Kenapa? Karena ketika dia masuk masa pensiun, dia nggak punya dana untuk masa pensiun. Jadi untuk menjawab pertanyaan supaya badan sendiri bisa bugar di saat tua, ya berarti dia harus siapkan investasi dari sekarang. Oh iya, setuju. Nah, kalau misalnya investasi yang untuk long term, ya 20 tahun, 30 tahun ke depan, nah itu yang paling cocok adalah saham. Tetapi nanti ketika dia udah mau memasuki masa usia pensiun, ya 3 tahun menjelang masa usia pensiun, 5 tahun menjelang masa usia pensiun, ini portofolionya harus di-switch.
Dari yang tadi resiko tinggi, ya Agresif itu mulai gitu ke ya. resiko yang Jadi yang yang rendah. konservatif. Konservatif Nah, ya. moderat. Nah itu langsung di switch ke obligasi. Jadi kalau misalnya dia usianya udah tua, nggak cocok tuh di saham. Cocoknya adalah di pendapatan tetap. Nah pendapatan tetap yang sesuai adalah yang terbitan pemerintah. Dalam hal ini ORI, FR, sukuk retail, pokoknya terbitan pemerintah. Nah jadi pendapatan tetap di saham di emiten atau di obligasi terbitan pemerintah. Itu yang kita sarankan. Tapi kalau misalnya dia menyiapkan dana untuk di masa tua supaya dia nanti ketika dia pensiun dia tetap bugar, nggak sakit-sakitan karena banyak pikiran, mulailah dari sekarang investasi jangka panjang di saham. Karena ini aset yang paling powerful untuk compounding. Ya. Nah, karena kita bisa mendapatkan di saham untuk return yang secara tahunannya itu bisa di atas 10%, di atas 12%. Nah, Belum lagi ada dividen. nah betul ya. Nah, saham-saham yang bagus kalau misalnya kita udah kolek ya, kita udah beli dari cicil dari di masa muda. Nah, bisa jadi itu kita akan mendapatkan pendapatan dividen. Nah, ada dua yang kita dapat. Pertama dari dividen, yang kedua dari kenaikan harga. Nah, tinggal dikombinasi. Jadi itu penting banget ya. Apalagi gini kalau nggak berinvestasi, kalau misalkan kita udah pensiun, lifestyle turun itu juga bikin pikiran tuh. Iya. Ya kan, bener Ya, kan? karena uang tuh ujung-ujungnya paling habis buat makan. Iya nggak sih? Oh, duitku udah habis aja nih. Paling makan-makan doang. Next dulu, next pertanyaan. Oke, next. Next ya. Next. Ada apa ini? Investasi andalan kalian tuh apa sih? Terus jawabannya Saham apapun asal bank. Ya. Setuju nggak Om Firman? Setuju ya, karena kalau kita lihat saham-saham bank khususnya di Indonesia, ini yang memberikan kontribusi yang cukup bagus untuk pertumbuhan nilai. Tetapi banknya hati-hati juga, harus bank-bank yang memiliki kinerja baik ya, bank-bank yang fundamental bagus. Ya itu tinggal pilih aja 5 big bank ya. Itu boleh ya. Nah karena kita lihat, karena margin daripada bank-bank di Indonesia itu tuh sangat menarik. Dan kita bisa lihat misalnya BRI, BCA itu bisa keuntungannya bisa puluhan triliun. Nah dividen yang dibagikan juga menarik. Nah itu setuju dengan pendapat Kemarin itu. Pocut banknya Bang Toib ya? Nggak bisa Cut. Soalnya jarang pulang Pak. Tapi itu hati-hati ya, jangan banknya harus ada di garis bawahi. Bank-bank yang memang kinerja atau fundamentalnya bagus. Nah untuk pemula ya cari aja bank-bank big bank ya. Iya. Jangan Walaupun tiba-tiba harganya sebenarnya mahal Cut. Big Bang tuh mahal kan Dom? Iya, Tapi kan bisa ditabung. Betul. Jangan apa tadi? Jangan sama bank-bank yang kayak ini namanya baru pertama kali dengar lagi murah gitu. Jangan ya. Oh iya. Ada beberapa aja, kan iya. gitu. Next lagi. Next. Investasi andalan kalian tuh Amal apa sih? jariah. Jawabannya amal jariah. Gimana? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana nih? Ini kebetulan Om Firman syariah sekarang. Ya. Betul ya. Kita perlu berinvestasi di kondisi yang seperti itu. Tapi perlu juga kita ketahui bahwa kita juga perlu menyiapkan dana untuk yang sifatnya itu adalah selain itu. Duniawi ya. Nah, dunia. Kita kan hidup soalnya di sini kan. Nggak jadi patung kita di sini. Tetapi jangan salah. Dengan kita beramal ya, pekerjaan kita, bisnis kita itu akan dilancarkan. Nah, dengan demikian, kita bisa investasi juga di misalnya obligasi atau di saham-saham yang misalnya yang syariah gitu ya. Nah, sehingga yang amal jariahnya juga bisa masuk. Betul. Jadi kalau udah masuk ke sana, jangan cari saham-saham yang misalnya rokok. Iya. Jangan saham-saham yang misalnya yang ada bunga seperti bank. Nah, itu berarti nggak boleh. Nggak boleh. Gitu ya. Amal jariah tuh. Tetap Jalur langit. Bisa. Jalur langit tetap bisa tenang. Nah, jalur jalur langit tetap bisa berinvestasi. Tenang. Oke. Next Yao. Apalagi Nich? Mana Nich? Apa nih? Investasi andalan kalian tuh apa sih? Emas. Oke. Emas Om. Ya, betul. Emas ini lebih dipakai untuk hedging ya. Ibaratnya kalau misalnya resiko besar ya, biasanya orang akan lari ke emas. Kenapa? Karena ini adalah safe haven. Yang orang anggap ini lebih tahan banting. Jadi banding dengan misalnya saham.
Nah, tetapi perlu diketahui juga bahwa emas ini kenaikannya tidak sebagus daripada misalnya saham. Tapi tergantung saham apa yang dipilih. Nah, jadi kalau misalnya investasi yang mereka mau pilih emas, ya itu bisa untuk misalnya jangka panjang. Lebih ke arah lindung nilai. Oh iya, aku pernah baca emas itu sebenarnya cuma melindungi nilai tapi tidak untuk menambah lebih banyak ya nggak sih Om? Betul. Karena ketika resiko meningkat, biasanya nilai harga emasnya akan meningkat. Nah, tetapi ketika misalnya dia udah posisi misalnya seperti, wah ini kondisinya mulai aman nih, semuanya dalam kondisi stabil, perang sudah tidak ada di mana-mana, geopolitik dalam negeri atau geopolitik luar negeri juga oke. Nah, biasanya orang udah mulai mencari investasi yang bisa memberikan return yang bagus, ya, yang bisa memberikan return yang baik. Nah, biasanya mereka akan beralih tuh. Tapi ketika misalnya mereka lihat, loh ini ada resiko yang cukup luar biasa nih. Nah, biasanya orang akan mencari ke arah yang memberikan lindung nilai yang baik. Nah, orang akan lari ke emas. Nah, begitu. Iya Kak. Sama zaman dulu kan Mas. Nah, jadi sarannya emas boleh dipakai untuk lindung nilai ya. Nah, tapi tinggal diatur portofolionya. Misalnya di emas 30%, di aset investasi yang lain misalnya 70%. Oh oke, tapi kan pembagian itu juga baik kan Om, jadi nggak kita satu di satu tempat aja Jangan gitu. satu Jangan ditaruh diversifikasi satu, ya, diversifikasi. itu kan juga bagus kan gitu. Oke, ada lagi nggak nih? Coba kita lihat. Iya. Enggak. Oh, ada. Investasi andalan kalian tuh apa sih? Leher ke atas. Setuju. Apa nih Om Mas Om? Apa Om ya? Bingung. Leher ke atas artinya belajar. Oh. Makanya ikut tanggal 20. Daftar di Detik Event. Nah, daftar Detik itu, iya. So skincare katanya. Skincare maksudnya. Iya. Leher ke atas. Bisa. Enggak, Keren Om Firman. tapi keren Om Firman. Kalau misalnya dia misal konten kreator atau betul. model ya. Atau misalnya, nah itu masuk lah. Boleh lah. Jadi aset ya. Bisa Tapi lah. leher ke atasnya juga bisa misalnya otak gitu ya. Jadi kita membekali diri kita dengan pengetahuan, ya, membekali dengan skill, ya, ikut kelas-kelas, ya, ikut pelatihan-pelatihan. Nah, karena dengan demikian kita akhirnya bisa skill kita meningkat. Biasanya kan kita akan lebih dihargai ya, karena ada skill yang meningkat. Biasanya perusahaan juga akan memberikan reward. Betul. Ya, biasanya akan ada diimbangi dengan adjustment terkait dengan salary, ya. Nah, karena kinerja perusahaan meningkat dengan kehadiran kita, itu maksudnya leher ke atas. Tapi benar-benar percintaan juga gitu. Kenapa tiba-tiba kecinta mentang-mentang matahari udah tenggelam? Enggak, tapi beneran. Kalau misalkan leher ke atas keisi, semua general kok semuanya. Semuanya bener. Tapi bentar, mohon maaf, ini tulisannya look nomor 1. Gue ngiranya ini, lihat nomor 1. Oh enggak, ternyata look nomor 1. Look nih, bentukannya nomor 1. Tapi enggak nih nomor 1 isinya. Jangan sampai kayak, ya ampun. Padi Garudaku. Lagian ya ampun cakep banget, tapi pas diajak ngobrol masalah investasi, dia yang kayak apa itu investasi? Iya. Kayak dia taunya outvestasi, kan in dia out. lebih ke kita, yuk kita belajar yuk, tanggal 20 yuk, tanggal gitu. 20, itu tanggal 20. Iya, tanggal 20 ya, jadi ingat coba dipromoin lagi dong Om, tanggal 20 nih. Oke, nah jadi kita akan ngadain acara tanggal 20 tentang bagaimana kita strategi investasi tahun 2025. Ya, kita menggunakan AI ya untuk memaksimalkan kita untuk berinvestasi. Jadi menyongsong tahun 2025 bagi mereka yang tertarik khususnya investasi di saham, nah silakan ikut kelas ini. Bagi yang ikut di acara ini, kelas ini, nah kita akan kasih free access Vistok AI selama 1 bulan. Wow, menarik. Gratis ya. Iya. Nah kalau misalnya dia tidak ada kelas ini, itu harganya per bulan 1.250.000. Oke, mendingan ikut kelas. Ikut kelas ini hanya 875. Berapa? 875. Gimana cara daftarnya Om? Daftarnya tinggal klik di Detik Event aja. Detik Event, ada Detik Event. Langsung Detik Event tuh ada di situ. Jadi sayang banget nih Detikers kalau misalkan nggak datang tanggal 20 daftar sekarang, takutnya ada slotnya nggak Om? Slotnya enggak, karena kita online. Oh, online, oke. Apalagi online lebih enak. Mendingan nih, ke online sekarang bisa sambil ngapa-ngapain. ngapa-ngapain. Ini buat leher ke atas ini betul. Leher ke atas, iya. betul. Om terakhir, apakah ada kata terlambat untuk memulai investasi Om? Karena mungkin teman-teman Detikers juga, kayaknya gue udah telat deh. Udah ketuaan nih akhir tahun kayaknya. juga, iya 2025, yang lain aja lah gimana Om? Enggak ada kata terlambat untuk berinvestasi ya. Lebih baik kita memulai lebih cepat lebih bagus. Karena kalau kita mau bicara investasi,
itu nggak langsung berhasil ya. Ya. Nah itu sebabnya kita harus mulailah dari dana kecil ya. Sampai kita pede, sampai kita firm, yakin, baru kita tambah modal kita. Nah tapi persoalannya kita mesti tahu dulu bagaimana cara berinvestasi, apa itu produknya, kira-kira seperti apa produk itu bisa harganya naik, harganya turun, resikonya seperti apa. Nah kita harus kenal, kita harus pahami. Apalagi dengan situasi sekarang semuanya udah AI ya. Iya. Nah ini yang menjadi alat bantu tools kita untuk kita bisa mudah berinvestasi. Dengan ada 940-an saham lebih, nah tentu itu nggak mudah bagi kita yang kita bekerja, ibu rumah Iya, tangga yang harus anak, Iya. lalu rumah tangga, suami dan lain-lain. Betul. Atau misalnya kita yang bisnis, ya kan kita butuh tools kan untuk Iya. kita misalnya bisa berinvestasi khususnya misalnya di saham. Nah jadi tidak ada kata terlambat, segera mulai, lebih cepat lebih bagus. Lebih cepat, lebih bagus. Ingat, tidak ada kata terlambat, tapi lebih cepat, lebih baik Betul. untuk berinvestasi, Detikers. Oke, kalau gitu kita udah ada di Penghujung. penghujung acara Jam kita 6 pas nih. Pas banget, Pas udah banget jam mataharinya udah tenggelam, 6. itu Gunung Fuji udah gak kelihatan tuh. Udah, ada gunung ada. Wow. Lebih cerah sekali. Ya udah, kalau gitu ini saatnya kita closingan. Silakan Pak Afif. Iya, terima kasih banyak Detikers yang sudah menemani dari tadi. Mana kameranya? Ini ya? Itu. Yang ini Pak. Oh yang ini. Terima kasih sudah menemani dari. Yang ini Pak. Iya makasih banyak Kocot. Yang ini Pak. Kopi belum diseduh tadi ya. Terima kasih Detikers sudah menemani dari jam 3:30 sampai jam 6 sore. Yes. Hari ini semoga perbincangan kita, perbincangan filman juga dan narasumber lainnya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Betul. Besok kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama. Gua Farhan cabut. Wajud Kamaral pamit. Terima kasih Om Firman Terima juga. kasih sama-sama. Besok berjumpa lagi cuma di Detik Sore. Nggak Nggak cuma cuma hore. Hore.